Oke, halo para MotoGP lovers semuanya. Bersama kami di Agung Tahta Mandiri Championship. Masih di round 3, tetapi kali kita akan menuju ke main race ini, mana kita akan dibuka untuk kelas M1 PlayStation terlebih dahulu. Bersama saya bro dan ada rekan saya Om Aril nih. Jadi kali ini kita akan membawakan race M1 PlayStation di main race di sirkuit Termas Dario Hondo. Tapi sebelum itu kita berterima kasih banyak kepada sponsor kita, yaitu Agung Tahta Mandiri Tour sendiri bersama dengan media partner kita, yaitu ada MGPI dan juga Indo Motor Racing. Sesaat lagi kita akan menyaksikan kelas M1 PlayStation di main race di Termas Dario Hondo. Tapi sebelum itu mari kita lihat dulu rider-rider yang akan membalap pada round 3 malam hari ini. Oke, itu dia untuk rider line up kita di kelas M1 PlayStation Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Setelah ini kita akan melihat dulu untuk klasemen sementara di kelas M1 PlayStation.
starting grid dan juga pemilihan ban. Namun ini dia untuk klasemen sementara di kelas M1 PS ada Miki Raiko masih memimpin dengan 83 poin, sangat kuat di posisi pertama. Di posisi kedua diikuti Raung dengan 58 poin, ada Rai Juliansyah di posisi ketiga dengan 51 poin. Di posisi keempat ada RS Kevin serta Fadli Ramadan menutup top 5 di posisi kelima. Bima Suryatama untuk posisi ke-6, Combat 55 di posisi ke-7, Zidan Agustian di posisi ke-8 serta Kiki Kins menutup klasemen di posisi ke-9. Yes, itu dia untuk klasemen kita di Agung Tahta Mandiri Championship 2023 kelas M1 PlayStation setelah sprint race kemarin. Dan ini dia starting grid kita di malam hari ini untuk kelas M1 PS. Ada Bima Suryatama di posisi terdepan dengan fast lap 133,2. Ada Raung di posisi kedua dan melengkapi row terdepan ada Rajulian Syah di posisi ketiga. Untuk row kedua ada Fadli Ramadan, ROS Kevin dan juga Combat 55 di posisi 4, 5 dan juga 6. Kita berpindah ke row terakhir masih sama dengan sprint kemarin, ada Miki Raiko, Kiki Kens dan juga Zidan Agustian mengisi posisi 7, 8 dan juga 9. Nah, itu dia untuk susunan pembalap kita di main race M1 PlayStation Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Dan tentu saja untuk pemilihan ban ada soft, medium, hard dan juga untuk jika terjadi hujan ada pemilihan soft, medium di rain tire. Dan tentunya berkaca dari race sebelumnya mungkin rider-rider akan memilih menggunakan hard medium atau medium hard, atau mungkin ada yang cukup nekat pakai soft, kita nggak tahu juga. Oke, Om Broris, mungkin hari ini balapannya akan lebih tangguh lagi dengan lap yang lebih banyak. Betul. Gimana nih? Ada perkiraan gak nih buat race hari ini? Oke, untuk perkiraan tentu di kelas PlayStation ini kita bisa melihat sekarang langsung nih Om Ariel, dikarenakan nampaknya para pembalap sudah bersedia di starting grid ya. Mereka bisa lihat dengan nomor balap 17 nampaknya Bima Suryatama akan membuka balapan di main race paling di pole position juga round, dan juga ada Grace ini di belakangnya. And here we go di Agung Tahta Mandiri and away we go di round ketiga di kelas M1 PlayStation. Dan bagian di sini Raung memiliki start yang sangat bagus untuk memimpin jalan balapan, mengambil alih dari posisi di Bima Suryatama on the first corner. Nampaknya 2 KTM langsung berada di posisi 2. Banyaknya di sini Fadli Ramadan langsung membuat kesalahan, membuat mistake saja, membuat dirinya hard turn ke posisi 6 dari seorang Fadli Ramadan. Wah, this is disaster dari seorang Fadli Ramadan, sayang disayang. Tapi nampaknya semua ada sangat bertempetan, kontak demi kontak terjadi, dan begitu dengan Fadli Ramadan langsung bisa comeback. Dan kalian bisa lihat Rose Kevin di tier ketiga sempat terjadi kontak namanya dengan Ray Juliansyah yang harus turun ke posisi terakhir setelah ia start dari posisi ketiga. Dan sebaliknya rekan tim dari Ray Juliansyah langsung meningkat ke posisi ketiga menyusul Raung di depannya. Dan begitu pula dengan Bima Suryatama masih belum berjalan balapan. Dan kalian bisa lihat Combat 5 dan Rose Kevin terjadi sedikit kontak sana di turn kelima. Dan kita bisa lihat juga Combat setelah yang melebar ingin memaksa di seluruh dan terjadi kontak demi kontak yang terjadi kepada Repsol Honda Rider itu Rose Kevin. Saling tidak ingin mengalah, saling ingin mendapatkan posisi depan, dan nampaknya untuk sementara ini Rose Kevin masih memenangkan battle tersebut. Kita bisa lihat battle for the first position. Miki Raiko langsung saja berada di posisi kedua dan masuk ke tikungan 9. Akan di sini Raung akan mendapatkan momentum di tikungan tersebut, dan benar saja tapi nampaknya masih belum cukup, dan ada run off area ini diinjak dari seorang Bima Suryatama. Dan dari rider, dan kita lihat Miki Raiko start dari row terbelakang namun berhasil naik ke posisi pertama. Bima Suryatama menyusul, ada Raung yang melakukan attack di 2 tikungan terakhir into the hairpin. Kita lihat Bima Suryatama nice move. Ada counter attack dari Raung, akan gak bisa chicane into the chicane memasuki lap kedua. Masih dan Miki Raiko still on the line. Bima Suryatama di posisi kedua, Raung di posisi ketiga. Kevin sempat ada di posisi keempat, bergabung di pertempuran posisi ketiga memasuki turn pertama, dan langsung saja kita lihat dia Bima Suryatama again charging so hard. Akankah dia bisa mendapatkan kontak? Sayang sekali di turn kedua cukup agresif tapi berhasil menggeser Raung turun ke posisi ketiga. Masuki turn 3 kita akan lihat flip trim battle antara KTM dan juga Aprilia di sini bersama Bima Suryatama dan juga Raung. Ya, tampaknya di sini Bima Suryatama membuktikan bahwasannya dirinya akan membalaskan take revenge dari race sebelumnya, mana Bima Suryatama race sebelumnya memiliki hasil yang cukup baik. Dan kali ini di main race kali ini, kalian bisa lihat, oh no, again disaster dari seorang Bima Suryatama di turn kelima. Nampaknya ada sedikit kontakan yang membuat juga Raung berada di luar dari track, tapi kali ini Raung berhasil kembali ke track, tetapi masih tetap saja tertinggal dari rider lainnya setelah terjadi nampaknya ada sedikit kontak antara Raung dan Bima Suryatama di turn 5 tadi, membuat juga Bima Suryatama harus terjatuh, dan lagi Bima Suryatama harus kembali melanjutkan balapan dari posisi terakhir. Sayang sekali untuk Bima Suryatama, tapi semakin sebalikannya dari rekan tim dari Red Bull KTM tersebut yaitu Fadli
teman-teman. Odessa dan kontaknya cukup keras. DT1 sebenarnya pada Combat 55 membuat Combat 55 tidak mau hardcore dari run of area. Dan juga bisa lihat Combat try to fight back saja di sana di turn selanjutnya tadi yang membuat nampaknya akan terjadi battle yang akan mendapatkan podium zone di lap kedua dan mau masuk ke lap ketiga. Dan sekarang kita berada di tail cam dari Red Bull, KTM dari seorang Fadli Ramadan going for the main straight. Kita bisa lihat good acceleration dari seorang Fadli Ramadan dan juga 100% fokus dari Fadli Ramadan. Kami bisa lihat Combat 55 nampaknya terlalu memaksakan pengereman membuat dirinya harus melebar, kurang cukup kuat untuk mendapatkan manuver mendekatkan kepada Fadli Ramadan untuk mendapatkan podium zone dan lebih tepatnya berada di posisi ketiga. Yes, early drama dari Fadli Ramadan dan juga Combat 55 baru saja masuk ke lap ketiga, kontak dan serangan demi serangan dilancarkan sampai harus beradu fairing. Tapi kita lihat untuk tayangan ulang dari Bima Suryatama yang nampaknya harus terjatuh di entry turn keempat. Yes, itu dia cukup keras bersenggolan dengan Raung dan nampaknya kehilangan grip sehingga harus menyeret Raung keluar zone dan untungnya tidak crash tapi kehilangan posisi yang sangat banyak. Nicky Raikkonen sementara ini ada di posisi terdepan, lagi-lagi superioritasnya, dominasinya kembali ditunjukkan di posisi terdepan dengan fast lap di tangannya bersama Ducati Gracie ini sangat-sangat kuat sekali. 2 detik di depan RS Gavin yang sementara ini menempati posisi kedua. Sayang sekali kita belum bisa melihat wajah dari Nicky Raikkonen yang nampaknya harusnya sedang fokus memimpin balapan dengan sangat luar biasa. Fadli Ramadan sementara itu di posisi ketiga, cukup jauh jarak antara Top Rider tapi Combat 55. Kita lihat akankah dia melakukan serangan lagi pada Fadli Ramadan dengan gap 0,4 detik sementara ini. Ya, dan juga manuver round di masih melewati rekan si Nicky Raikkonen. Ray Julianza sedikit kontak di sana tapi still okay. But of Rider masih berada di track dan nampaknya kalian bisa lihat Ray Julianza masih berusaha menempel ketat tapi begitu pula dengan Raung masih ingin mengembalikan posisi yang mengejar Rider Miradan di depannya dikarenakan lap masih beberapa tersisa, masih ada kesempatan untuk Raung untuk kembali ke posisi di depan. Dimulai dari mengovertake dari Ray Julianza dan sekarang masih ke lap keempat going for the main track. Kita beralih ke round depan. Kalian bisa lihat Combat dan juga Fadli Ramadan. Combat memaksakan running from the outside dan kontak pun tak bisa terhindarkan. Mereka sedang bersentuhan dan again and again switch back dan side by side yang terjadi adalah Combat 55 dan juga Fadli Ramadan. Nampaknya di sini rivalitas yang selalu terjadi dan begitu dia sedikit mistake dari seorang Fadli Ramadan di turn kedua tadi masuk ke turn ketiga bersama Combat dan on cam dari Yamaha-nya. Kalian bisa lihat dari helicopter cam, all eyes to Combat going for the long straight. Begitu dia ada Raung yang join to the battle, try to knock to the door and also join to the party bersama Combat dan juga Fadli going to the turn 5. Fadli langsung memblok pas saja jalur dari seorang Combat dan sayang sekali kalian bisa lihat sempat terlihat Raung melebar tapi dia masih bisa merecovery kembali dan again and again kontak yang selalu terjadi antara mereka berdua. Bersama kita sekarang Fadli Ramadan again and again Combat membuat manuver yang sama sekali yang ia lakukan. Combat membuat mistake di turn 9 ini nampaknya miss braking atau pengereman yang luar biasa membuat Combat harus terkeluar dari track dan harus kembali ke posisi terakhir. Yes, the Combat is down untuk pertarungannya di posisi ketiga bersama Fadli Ramadan. Yamaha harus tunduk untuk sekarang ini turun ke posisi ketujuh. Sementara itu Bima Suryatama yang juga perlahan naik ke posisi kelima setelah harus terjatuh juga sedang berusaha kembali membangun pace-nya untuk mengejar Raung yaitu rival utama yang tadi sempat kita lihat terjadi kontak di turn ketiga namun sekarang hanya terpaut 0,7 detik. Itu dia Bima Suryatama di sebelah kiri layar kita akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa mengejar posisi terdepan. Fadli Ramadan sementara ini ditantang oleh Raung. Ini dia Aprilia versus KTM on the first corner. Nicely done dari Raung. Late breaking moment yang bisa laju dari Fadli Ramadan masih side by side memasuki tikungan kedua di hairpin di depan. Can Fadli Ramadan make it but not yet, masih 0,3 detik sekarang di belakang rider Aprilia yaitu Raung. Masuki turn ketiga into the move. Kita lihat slip trim dari RC16 akankah bisa melawan RSGP di depannya menuju straight. Langsung saja kita lihat siapa yang lebih kuat di sini. Ya, sebenarnya kita bisa lihat Fadli Ramadan going for the turn 5 tapi nampaknya masih belum cukup berani untuk melakukan pengereman untuk mendekatkan gap. Tapi nampaknya di sini Fadli Ramadan ada sedikit overshoot di sana membuat sedikit melebar dan membuat ke sebuah benefit atau keuntungan untuk Raung menjauhkan dirinya kepada seorang Fadli Ramadan. Nampaknya di sini Raung masih ingin berada di posisi depan yang dimana nampaknya di sini Raung akan berusaha menjauh dari Fadli Ramadan dan mendekatkan diri kepada Ross Kevin yang berada di posisi kedua. Kita lihat saja dengan beberapa lap tersisa akankah di sini Raung bisa mengejar ketertinggalannya setelah ia sempat terjadi kontak dengan rekan tim dari seorang Fadli. Ini mereka kita sedang berada melihatnya yaitu Bima Suryatama di turn 5 di lap-lap sebelumnya yang membuat Raung walaupun dia terjatuh tapi harus berada di luar track dan harus kembali entry kembali dan itu cukup memakan waktu dan harus
membuat Raung kehilangan banyak posisi dan juga merupakan 3 kali warning track limit yang seperti kita lihat dari seorang Raung. Dan sekarang kita on cam bersama Bima Suryatama going for the turn 13 atau tikungan ke-11 dan juga menuju ke final core di ke-15 membuntuti dari rekan timnya itu Fadli Ramadan going for the main straight di lap ke-6. Akankah kita lihat Bima Suryatama akan bisa mengalahkan rekan timnya sendiri yaitu Fadli Ramadan menuju ke first corner yang dimana masih mengikuti racing line dari seorang Fadli Ramadan, masih menempel ketat mencari momentum, mencari celah ketika Fadli Ramadan membuat mistake atau membuka celah overtaking dan bisa digunakan oleh Bima Suryatama untuk mendapatkan posisi yang dimiliki oleh Fadli Ramadan sekarang ini. Ya, betul sekali, kita sekarang bersama Fadli Ramadan di posisi keempat, masih berusaha sebaik mungkin untuk mengejar Raung. Hampir 1 detik jarak antara keduanya. Bisakah Fadli Ramadan closing up atau harus bertahan dari Bima Suryatama yang sudah mulai mendekati? Itu dia Bima Suryatama. Mereka harus melebar di mid corner. Ada Ray Juliansyah yang melihat momentum tersebut, tapi nampaknya masih belum cukup untuk bisa mengejar ke posisi kelima maupun posisi keempat dari duo KTM yang sejauh ini tandem cukup kuat di sektor ketiga, mohon maaf. Betul sekali, Fadli Ramadan still on the lead di posisi keempat. Sementara itu Miki Raiko masih ada di depan 4,3 detik, sangat luar biasa cepat dan memimpin balapan sejauh ini hingga lap ke-6. Betul sekali, sebuah dominasi lagi yang diperlihatkan kepada Miki Raiko dari seorang Miki Raiko kepada kita semua, yang dimana Miki Raiko masih memimpin jauh sekali, gap 4 detik dari posisi rival di belakang itu Ross Kevin, dan juga mendapatkan fastest lap selama di lap ke-6 dan menuju ke lap ke-7. And here we go, dimana Miki Raiko sudah melewati start and finish line, yang dimana Miki Raiko telah membuka lap ke-7 terlebih dahulu. Dikatakan Miki Raiko masih tidak terkalahkan, benar-benar tidak ada yang bisa mengejar, tidak ada yang bisa menyentuhnya, benar-benar no pressure dari Miki Raiko, hanya tinggal menjaga dirinya tetap berada di atas motor dan memenangkan race pada malam hari ini. Nah, itulah nampaknya yang akan dilakukan pada Miki Raiko di round ketiga di Agung Tahta Mandiri Championship di kelas M1 PlayStation. Sementara itu kita akan beralih kembali kepada Fadli Ramadan bersama rekan timnya yaitu Bima Suryatama, di mana Bima Suryatama adalah pole position kita pada malam hari ini, tapi sayang sekali lagi dikarenakan Bima Suryatama sempat terdekodak membuat dirinya kali ini berada di belakang Fadli Ramadan. Kita masih bersama duo KTM yang memperebutkan posisi keempat. Split frame yang sangat-sangat nice dari Fadli Ramadan. Inter brakes kita akan lihat di turn kelima, sangat-sangat mulus sekali attack dari Bima yang nampaknya sekarang ada kembali lagi clash antara kedua KTM. Fadli Ramadan kembali ke posisi keempat, Bima harus turun lagi ke posisi kelima, akan kembali ada heartbreaking moment di turn ke-7. Ini dia duo KTM masih bertarung. Akankah Ray Juliansyah mendapatkan keuntungan dari battle dua rider depannya atau hanya terus mengobservasi saja di belakang? Lebih tepatnya di posisi ke-6, Raung sementara ada di depan dan mendapatkan advantage yang cukup besar di posisi ketiga, membiarkan duo KTM ini harus bertarung terus-menerus meskipun ada di pabrikan yang sama. Sedikit wobble barusan dari Fadli Ramadan menuju tikungan ke-11 long corner. Kita lihat apakah Fadli Ramadan cukup stabil dan masih memimpin di posisi keempat. Sebenarnya sekali nampaknya di sini duo KTM masih saling beradu betul-betul, dengan Bima Suryatama masih mencari celah untuk mencari kesalahan dari seorang Fadli Ramadan. Benar-benar rekan tim yang benar-benar sangat rivalitas sekali. Dan here we go bersama Bima Suryatama, itu the third one. Kita lihat saja try to on the inside dari seorang Bima Suryatama. Again and again Bima Suryatama harus terjatuh lagi dan lagi, membuat kesalahan sama yang membuat Bima Suryatama kali ini harus kembali tumbang untuk kedua kalinya, yang membuat nampaknya Fadli Ramadan juga harus memiliki rival terbaru. Terjadi kontak yang cukup keras sampai di turn kedua tadi antara Ray Juliansyah dengan Fadli Ramadan. What a drama yang terjadi pada seorang Fadli Ramadan dan juga Ray Juliansyah dan juga Bima Suryatama. Sempat terjadi clash antar rekan tim dan juga ditambah dengan knock the door untuk join party dari seorang Ray Juliansyah, membuat kali ini benefit yang luar biasa dari seorang Ray Juliansyah setelah kontak yang tidak bisa dihindarkan dari seorang Bima Suryatama dan Fadli Ramadan. Kalian bisa lihat, nampaknya di sini tak bisa terhindarkan kembali dari seorang Bima Suryatama, memaksakan untuk more late break dari rekan timnya, akan tetapi nampaknya kehilangan grip membuat dirinya harus terjatuh dan sempat rekan timnya sedikit terseret untuk run off area, yang membuat juga itu sangat benefit yang luar biasa dari seorang Ray Juliansyah.
Yes, Bima Suryatama is down and out. Barusan di lap ke-7 harus kembali turun ke posisi ke-6. Kita sekarang melihat pertarungan di posisi ke-4 diisi oleh Rajuliansyah dan juga Fadli Ramadan. Rajuliansyah mendapatkan keuntungan sangat luar biasa setelah perlahan mengobservasi dan sekarang ada di posisi ke-4. Live Championship di sebelah kanan ada Miki Raiko dengan 108 poin, Raung di posisi kedua dan 74 poin, Kevin di posisi ketiga dan juga Rajuliansyah di posisi ke-4. Ini memberikan pertukaran poin yang cukup banyak, namun Miki Raiko masih ada di posisi terdepan klasemen. Kita kembali lagi di pertarungan posisi keempat. Rajuliansyah masih di posisi keempat dengan sangat-sangat stabil. Fadli Ramadan mengejar dengan perlahan 0,3 detik di belakangnya. Bisakah dia melakukan serangan di lap-lap kali ini atau akan lebih bertahan dulu melebar dengan sangat-sangat sayang sekali barusan dari Fadli Ramadan. Bima Suryatama sudah mulai terlihat agak sedikit kecil di belakang sana, 2 detik di belakang Fadli Ramadan. Into the straight we go bersama Rajuliansyah dan juga Fadli Ramadan. Nampaknya di sini Fadli Ramadan selalu mendapatkan pressure dari beberapa rider, mulai dari rekan Simnya sendiri sempat battle dengan Raung, dan kali ini dia harus berhadapan dengan Rajuliansyah. Nampaknya tidak ada race atau istirahat sama sekali dari seorang Fadli Ramadan, yang mana dia selalu mendapatkan pressure dari pihak manapun, yang membuat nampaknya di sini Fadli Ramadan sudah mulai terlihat misfokus nampaknya, dikarenakan kalian bisa lihat ada beberapa mistake yang telah dibuat dari seorang Fadli Ramadan. Tapi kalian nampaknya Fadli Ramadan still nothing to lose, try to always attack dari seorang Fadli Ramadan kepada Rajuliansyah. Dan sekarang baru saya keluar dari tikungan 8 menuju ke tikungan 9. Kita bisa lihat Fadli Ramadan masih membutuhkan, tapi nampaknya jadi Fadli Ramadan sedikit mendapatkan benefit, sedikit mendapatkan keuntungan late breaking, tapi lagi dan lagi berusaha dijauhkan kembali dari seorang Rajuliansyah. Sementara ini kita masih berada dengan Fadli Ramadan, rider dari KTM Factor Racing ini dengan nomor 56. Kita bisa lihat di kiri kita ini mana fokus yang luar biasa setelah mendapatkan banyak sekali pressure yang ia dapatkan di race pada malam hari ini di Agung Tahta Mandiri Championship di round ketiga di Telmas dari Hondo going for the main straight. Kita akan lihat akankah di sini Fadli Ramadan bisa mengejar ketertinggalan setelah ia harus terkalahkan oleh Rajuliansyah, ataupun Rajuliansyah bisa mempertahankannya. Sementara itu rekan tim dari Rajuliansyah yaitu Miki Raiko masih belum terkalahkan sekali, walaupun gap sempat terpangkas yang awalnya 4 detikan mungkin sekarang menjadi almost 2 second dari seorang Ross Kevin. Akankah di sini Ross Kevin dengan 3 lap tersisa bisa mengejar ketertinggalan tersebut? Sekarang kita bisa lihat di long straight sama Repsol Honda dan juga bersama Ross Kevin dari Republic of Speed. Rider nomor 31 sangat-sangat fokus berusaha untuk menenangkan diri setelah di round-round sebelum mendapatkan selalu bad luck. Tapi nampaknya kali ini Ross Kevin try to get the podium untuk di round ketiga pada malam hari ini. Posisi kedua untuk Ross Kevin bersama Hondanya sedikit terlalu meluk curb barusan, tapi nampaknya masih bisa dilalui dengan cukup baik. 2,7, 2,8 masih fluktuatif untuk gapnya ke Miki Raiko di posisi pertama. Mungkin akan lebih bijak untuk mempertahankan posisi kedua sementara ini, namun kita lihat Fadli Ramadan dan juga Rajuliansyah kembali mendekat lagi 0,2 detik untuk keduanya. Lap ke-10 sudah dijalani setengahnya, kita akan memasuki lap 11 sesaat lagi bersama Fadli Ramadan. Rajuliansyah, Fadli Ramadan barusan exit turn ke-9 dan apakah harus terkena punishment 0,6 detik sekarang di belakang Rajuliansyah, 0,4 detik gap yang dihasilkan dari mistake sebelumnya. Masuki long corner di sini, trail braking harus sangat-sangat presisi. Sementara itu Miki Raiko sudah masuki lap ke-11 itu turn 1 bersama fast lapnya dan juga clean lap sejauh ini sangat-sangat luar biasa. Yes, ini dia bersama sang race leader kita yaitu Miki Raiko, masih belum tak terkalahkan sama sekali, masih melakukan fastest lap dan memimpin jalannya balapan. This is Miki Raiko bersama Gresini Racing MotoGP dengan rider number 49 memimpin jalannya balapan dan tidak terkalahkan sama sekali. Tidak ada yang bisa mengejar, even memberikan tantangan kepada Miki Raiko. Itu belum ada terjadi pada main race di kelas M1 PlayStation pada malam hari ini. Dimana kalian bisa lihat juga di sisi lain, Raung juga sudah mulai sedikit memangkaskan gapnya kepada Ross Kevin. Akan tetapi Raung mendapatkan 4 kali warning trail limit yang membuat Raung nampaknya harus jauh lebih berhati-hati, even walaupun di belakangnya gapnya 5 detik. Yang dimana masih cukup menguntungkan untuk seorang Raung, tetapi nampaknya di sini Raung juga ingin tetap memaksakan dirinya, berusaha untuk mengejar dari seorang Ross Kevin yang kalian bisa lihat sudah mulai mendekat. Antara mereka berdua sudah berada di satu frame kamera yang menandakan mereka berdua sudah mulai saling berdekat-dekatan. Yang kalian bisa lihat di gap list tinggal 1,1 detik, yang dimana sesaat lagi akankah Raung bisa mendekatkan dengan gap yang tersisa dan bisa menantang dari seorang Ross Kevin for battle for the second position. Kita akan lihat saja kelanjutan seorang Raung yang dimana Raung sudah berada di turn 11 di long straight kali ini, di long left corner, dan kita bisa lihat saja akankah di sini Raung bisa memangkas gap dengan 2 lap tersisa. Kita lihat saja dari seorang Raung apakah dia bisa
memanfaatkan lap tersebut dan bahkan tinggal satu lap sebelum kita akan masuki final lap. Betul sekali, lap ke-12 dari total 13 yang ada. Yang ini dia kita lihat RS Gavin di posisi kedua. Di belakangnya sudah ada Raung mulai terlihat. Yes, itu dia di satu frame yang sama. RS Gavin dan juga Raung. Akankah Raung push to the limit? Karena ini adalah beberapa lap terakhir untuk Raung bisa mendapatkan posisi kedua. Namun harus tetap berhati-hati juga. 4 kali track limits warning adalah hal yang sangat-sangat krusial, bisa jadi sangat merugikan untuk Raung di akhir result jika dia terkena long lap penalty. Dan kita lihat RS Gavin masih terus push lagi meskipun sudah tidak berharap untuk bisa mendapatkan posisi pertama, namun posisi kedua di tangannya harus bisa dipertahankan sedemikian rupa. Hanya 1 atau 2,5 lap lagi sebelum mengakhiri balapan di Termas Derio Hondo bersama RS Gavin dan juga Raung yang sekarang hanya terpaut di bawah 0,5 detik. Battle antara V4 yang berbeda pabrikan memasuki turn berikutnya yang sangat-sangat tajam, harus berhati-hati untuk keduanya. Yes, ini dia the moment of the truth. Baru saja kita sebutkan apa kejadian Roskev sudah membuat kesalahan di turn ke-8 sebelumnya, membuat ini sebuah akan benefit yang tinggi untuk seorang Raung. Going for the turn 9, kalian bisa lihat, Bima Suryatama nampaknya terjatuh untuk ketiga kali ya. Sayang sekali untuk Bima Suryatama yang nampaknya kali ini Bima Suryatama harus berada di posisi terakhir kembali. Dan kita kembali ke battle dan kita bersama Raung, bersama Dashcam on board bersama Aprilia Racing dikelilingi oleh Raung. Kita lihat saja, here we go, the moment of the truth di 3.12 dan posisi ketikuan ke-13 kali ini mulai saling mendekat, side by side they come menuju ke final corner and also going for the final lap. This is the moment of the truth antara Roskev dan juga Raung. Akankah di sini Raung bisa melewati seorang Roskev di final lap kali ini? Nampaknya di sini Raung terlalu mengambil out di entry turn 1 yang membuat dirinya harus melebar dan membuat Roskev bisa mendapatkan nafas lega walaupun hanya beberapa detik saja. Kita akan melihat Raung masih berusaha untuk mengejar dari seorang Roskev di turn kedua, tapi lagi dan lagi Raung sudah melebar di sana, tapi bisa kembali ke track, bisa kembali mendekatkan diri kepada seorang Roskev. Here we go, this is the moment of the third, going for the long straight. Kita akan lihat saja akan kesini menuju ke turn kelima. Akankah Raung bisa mendapatkan momentum di sini? Kalian lihat kendaraan dari seorang Raung di turn 5 kali ini, try to more late break di sini, tapi nampaknya masih belum cukup dan tentu saja cukup nampaknya dikarenakan Roskev membuat mistake di sana, melebar saja di sana membuat Raung sudah tepat berada di belakang dari seorang Roskev. Ya, setelah pertempuran posisi kedua kita berpindah ke pertempuran posisi keempat, namun kembali lagi untuk posisi kedua yang sudah memasuki turn 7 dan juga 8. This is Raung up from the outside, masih bisa diblok lagi oleh RS Gavin, masih terus bertengger keduanya untuk posisi kedua, sangat tipis sekali di bawah 0,1 detik bahkan. Sekarang masih chicane di turn 9 dan juga 10. Kontak terjadi antara Gavin dan juga Raung. Kita akan terus standby bersama mereka untuk berebutan posisi kedua. Masuk ke turn ke-11, long corner di sini harus berhati-hati, harus stabil, presisi supaya tidak kehilangan tracks. Dan ini dia kita lihat Raung up from the outside, can he make it into the breaking moment, harus melebar sangat sayang. Long lap penalty dia dapatkan oleh Raung, tapi kita lihat Nicky Raiko yang nampaknya kehabisan bensin. Tidak, hanya selebrasi yang luar biasa mengejutkan, memenangkan race dengan sangat luar biasa. RS Gavin ada di posisi kedua dan juga Raung di posisi ketiga. Kita lihat Rajul dan juga Farid Ramadan tipis sekali finish di posisi keempat dan juga kelima. Dan itu dia selebrasi andalan dari beberapa rider itu yang dilakukan oleh Farid Ramadan, yaitu Glosor di final corner. Sayang sekali juga Bima Suryatama harus menutup main race pada malam hari ini di final position setelah ia start dari pole position. Dan here we go, this is our winner di round ketiga main race M1 PlayStation, yaitu Nicky Raiko mengamankan posisi pertama disusul oleh Roskev. Raung yang sangat sekali mendapatkan long lap di akhir-akhir momen disusul oleh Ray Juliansa, Farid Ramadan, Combat, dan Bima Suryatama menutup posisi terakhir di kelas M1 PlayStation di round ketiga Agung Tahta Mandiri Championship. Gimana nih Omar, benar-benar seru banget race pada malam hari, terutama di final lap nih. Sayang banget nih Omar Raung kena long lap nih di akhir-akhir momentumnya nih. Yes, betul sekali, tapi terlepas dari itu Raung masih sangat aman di posisi ketiga dengan long lap penaltinya. Gap 6 detik ini masih sangat-sangat berarti ya. Hanya mendapatkan 3 second time penalty dan itu sangat-sangat aman. Masih bisa saving posisi ketiganya dan masih memasuki podium. Nicky Raiko kita lihat tidak tersentuh sama sekali di posisi terdepan. Clean lap dia dapatkan, fast lap pun ada di tangannya. Dan tadi ya selebrasi yang cukup mengagetkan. Saya kira tadi habis bensin tapi ternyata siap-siap mau wheelie. Jadi ya itu mungkin dia sengaja ya memanfaatkan apa yang sering terjadi di race-race sebelumnya. Momen habis bensin dan ternyata hanya mengejutkan kami-kami yang lagi nonton. Tapi kita lepas dari itu, RS Gavin well deserved finish di posisi kedua. Ini nampaknya di race yang hebat banget nih buat Gavin, bisa nahan Raung tadi dan juga pace-nya sangat luar biasa kencang, dibuktikan ya bersama Hondanya dan ya menempati podium. Well deserved untuk semua rider. Tapi ya
Bima Suryatama nampaknya hari ini menjadi race yang sangat berat. 3 kali atau 4 kali tadi terjatuh. Dan pada akhirnya pun harus finish di posisi yang tidak menguntungkan sama sekali. Yes, sayang sekali untuk Bima Suryatama memulai balapan cukup indah, tapi sayang sekali dimulai dari kontak bersama Raung dan juga sempat ada kontak dengan rekan Simis sendiri itu Vali Ramadan dan sempat terjatuh lagi selama 2 kali tadi sempat terlihat di rider list tadi yang kita lihat, yang kita dapat laporan dari race direction tadi, dimana total kalau bisa dibilang 4 kali dari seorang Bima Suryatama. Sayang sekali penutupan yang tidak cukup ini untuk Bima Suryatama, tetapi yes, kita masih ada round by sekali. Mungkin di next race Bima Suryatama akan jauh lebih prepare dan lebih optimis lagi tentunya dengan performanya yang luar biasa ini. Yang terbukti Bima Suryatama membuktikan bahwasanya dia bisa start dari pole position. Tapi terlepas dari itu, kita akan sebentar lagi kita akan memasuki ke Pak Formé tentunya. Kita akan menginterview para pemenang kita, dimulai dengan race winner kita yaitu Miki Raikko yang benar-benar tak terkalahkan, tak tersentuh dan menjadi yang tercepat di track di round ketiga di Termas Jerry Hondo, Argentina. Disusul oleh Ross Kevin yang finally kali ini Ross Kevin berada kembali di atas podium, berhasil menahan serangan dari Raung dan juga good race dari seorang Raung yang bisa comeback setelah kontak terlima di awal-awal lap dengan Bima Suryatama dan sempat terlempar keluar track tapi bisa kembali ke track dan juga masih bisa berada di atas podium. Dan kita sesaat lagi kita akan berpindah kepada Pak Formé. Kita hanya meninggal beberapa satu rider lagi untuk menyalakan camnya dan kita akan siap untuk melakukan interview kepada para pemenang kita di kelas M1 PlayStation nomor ini. Betul sekali ya. Kembali lagi tadi mention Raung sangat-sangat luar biasa, pertarungan yang keras sekali. Sempat terseret ke gravel, kembali lagi di posisi yang tidak diuntungkan, tapi berkat presisinya, konsistensinya dan juga kesabarannya, ia berhasil kembali naik ke posisi podium, lebih tepatnya di posisi ketiga. Dan ya mungkin nanti kita akan langsung tanya-tanya saja apa aja yang terjadi kepada top trader kita di race hari ini. Ada Raung yang harus jatuh bangun roller coaster di Termas Dario Hondo, ada Keping yang di akhir-akhir lap benar-benar di-press dan juga di-push oleh Raung bersama Aprilianya, dan ada Miki Raikko juga yang bisa dibilang San Mori di depan di posisi pertama. Dari kita ada Raung, ada Miki Raikko dan juga Keping yang menempati top 3 podium. Mungkin akan dipandu bersama Om Brodis di kelas PlayStation. Yes, mungkin saat lagi kita akan berpindah kepada Pak Formé, tapi nampaknya ada satu cam yang nampaknya merupakan problem, jadi kita mungkin akan sedikit delay atau sedikit menunda. Kita hanya menunggu beberapa saat lagi. Tinggal Om Miki Raikko, sang race winner kita ini, kita mendapatkan view di sini. Tinggal menunggu sang race winner kita menampakkan wajahnya, tentunya sang wajah pemenang kita di Agung Tahta Mandiri di round ketiga kali ini, yang benar-benar unbeatable sekali, benar-benar tak terkalahkan sekali. Langsung ngacir begitu saja dengan gap yang cukup jauh, bahkan bisa melakukan selebrasi yang sempat kita mengira itu kehabisan bensin. Ternyata mau ancang-ancang, mau willy dulu nih merayakan kemenangan di round ketiga Agung Tahta Mandiri Championship. Tapi sebelum kita berpindah ke Pak Formé juga, mungkin kita juga harus berterima kasih pada sponsor utama kita yaitu Agung Tahta Mandiri dan juga media partner kita yaitu MGPI dan juga Indo Motor Racing. Dan juga buat kalian semua, jangan lupa ikutin kita di MotoSport Indonesia maupun di YouTube, di Facebook, di Instagram, di TikTok. Dan juga kalian mau mungkin berminat for the next season, kalian juga bisa lihat info-info kita di Discord kami. Kalian bisa cek aja di link deskripsi ataupun langsung ke website kami di Motorsport Indonesia. Dan yes, kita nampaknya masih belum bisa melihat cam dari seorang Miki Raikko, tapi nampaknya kita langsung saja berpindah ke Pak Formé. Dan here we go, this is our face of the winner of the round 3 Agung Tahta Mandiri di Termas Dario Hondo di round ketiga M1 PlayStation. Mungkin kita akan langsung saja masuk nih kepada sang posisi kita. Terlebih dahulu itu ada Om Raung. Selamat malam Om Raung. Malam. Oke, congratulations nih Om Raung telah mendapatkan posisi 3 setelah tadi harus terlempar di awal-awal lap karena ada kontak dengan Bima Suryatama. Itu bisa dijelaskan gak Om, dari awal balapan sampai akhir balapan tuh dari Om sendiri strategi gimana Om, dan gimana perasaan Om setelah sempat terjadi kontak dengan Bima Suryatama tadi Om? Untuk race malam ini kurang lebih sama kayak kemarin ya. Jadi seperti masuk para itu. Nah tadi tuh sebenarnya kurang lebih hampir sama kayak kemarin tuh. Cuman sayangnya tiga ya, di ketiga saya nggak bisa mempertahankan posisi saya. Di situ saya disalip sama si Iman. Yes. Setelah disalip itu, begitu 2-3 ini emang saya masih belum ketemu lah feel-nya untuk
lihat itu Om, jadi masih ngeraba-ngeraba juga. Jadi saya coba buntutin dulu si Bima kan. Jadi Yes. begitu ada momen tuh di strike itu kan, mungkin saya udah belajar sama Bima, cuman karena saya cornya itu mungkin dia low set ya, low set Yes. jatuh, mereka saya juga jatuh, udah langsung coba dengan posisi 5 juga itu kan, saya coba menembak aja dulu, kalau cuman begitu ketemu sama rider-rider yang di depan itu, ketemu sama ya saya coba untuk overtake lagi, cuman tadi sempat kontak juga sama si rider tuh, tidak ngobrol tadi tuh, setelah kembali proyek itu kemudian ketemu Chadli sama Combat itu saya coba atau ritme dulu kan, saya coba jelas dulu peluangnya di mana, kemudian pas saya dapat peluangnya ya saya kemudian pas ada si posisi 3 itu ngeliat capping kan udah terlalu jauh stepping. Yes. Itu ya udah saya udah ngajangin sudah nggak ada motivasi lagi buat tidak nangis dari awal, jadi saya udah power 1 di strike. Oke. Aman aja lah sama finish sudah gitu aja sih. Yes. Yes, itu dia dari Om Raung, benar-benar luar biasa banget berarti perjuangannya sempat yang penting di akhir tadi yang penting finish Om tadi itu berarti ya. Berarti benar-benar still good result banget setelah tadi sempat ngeraba-ngeraba dan akhirnya sempat terseret oleh Bima Suryatama tapi masih bisa berada di posisi ketiga. Sekali lagi Om Raung, congratulations untuk posisi ketiganya, luar biasa sekali race pada malam hari ini Om Raung. Dan yes, selamat merayakan kemenangan ini Om Raung, dan see you di next round, di round keempat nih Om Raung. Oke, itu dia seorang Raung yang back to back setelah sempat terjadi drama di awal lap dan masih bisa berdiri di atas podium nih di posisi ketiga di M1 PlayStation. Tapi kali ini kita akan beralih kembali ke posisi kedua kita, yaitu Ross Kevin yang finally bisa mempertahankan posisi dan berada di atas podium. Selamat malam Om Kevin. Tes, malam Om. Masuk Om Kevin. Congratulations Om Kevin untuk race round ketiga malam hari ini Om Kevin. Kita langsung tanya-tanya aja nih. Om Kevin pada malam hari ini benar-benar lagi good perform, nampaknya bisa langsung berada di posisi 2 dan bisa mempertahankan posisi tersebut sampai datangnya Raung di final lap Om. Gimana tanggapan Om dari memimpin di posisi kedua dan sempat dapat tamu nih dari Raung di final lap nih? Ya, tadi sih startnya lumayan bagus ya Om ya. Tadi Yes. langsung dari start posisi 5 naik ke 4 tuh. Nah, terus di lap awal tadi ada crash Bima sama Om Raung, sampai Om Raung melebar. Nah, dari situ muncul peluang Om buat podium. Nah, di situ saya udah sempat nge-push, pengen ngejar yang depan gitu Om Miki. Cuman udah berapa lap kayaknya nggak sanggup nih, motornya goyang-goyang juga kan, wobble-wobble gitu. Jadi berusaha konsisten aja sih tadi tuh. Terus lupa kalau kemarin kehabisan bensin tuh. Tadi malah keasikan di power 2 Om. Jadi lap-lap air agak susah lah. Ngatur power juga, turun di power 1. Sama grip belakang emang susah kalau Honda ya. Yes. Jadi lap-lap akhir tuh main lebih safe lagi. Om Raung dekat. Ya udah kalau mau ada battle ya ayo. Mau gimana lagi Pak? Berusaha untuk podium sih Om tadi tuh. Yes. Luar biasa sekali dari Om Kevin pada malam hari ini, benar-benar setelah mendapatkan peluang langsung Om Kevin bisa mempertahankan posisi 2 dan juga hampir rewind ke sprint race sebelumnya di bagian bensin, tapi untung saja masih bisa disadarin dan bisa di save dan sempat mengontrol bensin dan bisa finish dan menahan Om Raung nih. Walaupun tadi sempat disebutkan bahwasannya kalau ada Om Raung mau battle ya hayu aja padahal. Luar biasa. Jadi itu dia, congratulations Om Kevin pada malam hari ini setelah mendapatkan posisi kedua. Selamat merayakan kemenangan pada malam hari ini Om Kevin, dan see you di round keempat Om Kevin. Thank you. Itu dia dari Om Kevin yang finally berhasil mengembangkan podiumnya dan berada di posisi kedua
berada di depan dari seorang Raung. Dan kali ini kita akan berpindah kepada race winner kita di malam hari ini, yaitu Miki Raiko sebagai pemenang main race di kelas M1 PlayStation di Agung Tahta Mandiri Championship. Selamat malam Miki Raiko. Halo, selamat malam Om. Ada suara? Malam, ada masuk Miki. Jadi congratulations Om Miki telah mendapatkan podium pertama nih setelah revenge tampaknya dari sprint race sebelumnya nih. Gimana nih Om Miki, race pada malam hari ini Om Miki? Bener-bener unbeatable banget nih, gak ada yang bisa ngejar sama sekali. Even itu ngajak battle tuh. Gimana dari tanggapan Om Miki sendiri pada race malam ini Om Miki? Sebenarnya hari ini emang sesuai strategi saya ya Om ya. Soalnya kan tadi pas latihan itu sama Bang Wahyu itu pakai TCS 2. Jadi kita tuh suka sharing TCS berapa Bang, TCS berapa gitu kan. Biasanya Bang Wahyu itu pakai TCS 1, tapi di Termas kali ini dia pakai TCS 2 gitu. Wah ini kayaknya bisa nih saya pakai TCS 1 gitu. Soalnya kalau misalkan di Termas ini kan di exit turn 4 kalau nggak salah di situ kalau misalkan TCS 2 kita nggak dapat speed ya, apalagi kita main power 1 power 2 gitu. Soalnya kan sini ngebug. Di lap berapa? Lap 8 kalau nggak salah. Tadi sempat latihan di lap 11 itu Bang Wahyu habis bensin. Lap 11 berarti saya harus nge-save bensin sampai ke lap 8. Itu lap 1 sampai 8 tuh saya power 3, makanya bisa ngejauh ya dari Om Keping sama Bang Wahyu juga. Jauh di 4 detik, di lap 8 ngedeket nih Om Keping 2 detik kalau nggak salah tuh. Itu saya udah pakai power 1 di lap 8. Di akhir-akhir kok ini bensin plus 3,6 nih bisa nih gitu kan, di-push lagi. Sedangkan ban udah merah, ya udahlah power 1 aja daripada sekarang spin hilang grip gitu belakang, yang belakang ngedeket. Udahlah saya aja power 1 sampai akhir dan alhamdulillah masih bisa kuat gitu di ada posisi 1 gitu. Alhamdulillah. Yes, itu dia berarti strateginya masuk banget deh dari strategi Miki Raiko, dan juga sempat ada bocoran juga ternyata memanfaatkan pengetahuan saling sharing dan dimanfaatkan oleh Miki Raiko, dan tentu ini akan menjadi sebuah kemenangan yang luar biasa. Dimodifikasi dari seorang Miki Raiko menggunakan TCS 1 dan juga menggunakan strategi fuel yang bagus nih Om Miki ya. Berarti bisa mempertahankan bensin dan juga bisa mempertahankan serangan dari pemangkasan gap dari Keping dan masih berada di atas podium. Gila, luar biasa. Benar-benar gak terkalahkan. Gak ada yang bisa mengejar event itu Keping sendiri, dan benar-benar kita bisa lihat tadi kita kira kehabisan bensin di final lap, ternyata mau selebrasi Willy ternyata. Apa kan itu ngerekam Om ya di PS4 ini. Nah, dan saya kan kalau misalkan balapan itu suka diupload ke YouTube, tapi bukan YouTube saya sendiri gitu, tapi YouTube buat dicek sama Om Nando gitu. Jadi kalau misalkan pengen lihat peraturan bensinnya nanti saya upload, saya share gitu. Tapi nggak di akun YouTube saya sendiri, akun khusus Mei gitu. Yes, itu dia. Sekali lagi berarti Om Miki good strategy, good race pada malam hari ini. Congratulations Om Miki untuk first positionnya dan benar-benar unbeatable, tak terkalahkan. Selamat malam Om Miki dan see you on the next round di round keempat Om Miki. Ya, terima kasih Om Proris. Sama-sama Om Miki. Itu dia guys, untuk para pemenang kita dimulai dari Miki Raiko yang lagi dan lagi mendominasi di main race kelas M1 PlayStation. Gimana dari Om Ariel nih pada race malam hari ini Om Ariel? Yes, it is an absolute win untuk Miki Raiko yang sangat luar biasa, finish di posisi pertama, hampir tidak tersentuh sama sekali, dan ya meskipun start dari posisi ke-7 ya memberikan hal terbaiknya lagi, race terbaik lagi dan finish di posisi pertama, luar biasa sekali. Ya, tapi terlepas dari itu Kevin dan juga Raung hari ini finish sangat luar biasa, menutup top 3 di posisi 2 dan juga 3. Kita lihat dulu untuk klasemen sementara setelah main race di kelas M1 PlayStation Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Yang tentunya ini Miki Raiko akan mendapatkan poin yang sangat luar biasa besar, semakin memperkuat posisi pertamanya di klasemen, dan juga tentunya ini akan menjadi tantangan bagi Raung yang sejauh ini ada di posisi kedua klasemen untuk bisa kembali mengejar lagi dan juga mendapatkan poin yang lebih banyak lagi. Oke, mungkin kita kembali lagi ada sedikit trouble di klasemen sementara, jadi mungkin kita akan tunggu dulu ini ya. Kita tidak bisa banyak berbuat apa-apa karena ini emang sudah masalah teknis. Ya mungkin mirip-mirip sama masalah internet lah, itu hanya bisa berdoa dan juga menunggu untuk klasemennya dimunculkan. Tapi jangan lupa juga untuk teman-teman semuanya, setelah ini kita masih ada kelas M1 PC yang dimana kita tahu ini tidak akan kalah seru dari kelas M1 PS, dan tentunya
akan sangat-sangat seru ya. Dengan tadi total 13 lap yang ada di Termas Diro Hondo akan mensajikan balapan saling overtake, slipstream, pokoknya battle-battle yang seru akan hadir lagi nanti di Termas. Mungkin setelah kita lihat dulu klasemen sementara ini di kelas M1PS yang masih kita tunggu dulu ya Om Roris. Betul sekali, mungkin kita sedang mendapatkan technical problem lagi setelah round-round sebelum juga sama. Tapi itu tidak masalah, di mana kita sudah melihat hasilnya, di mana Miki Raiko yang seperti Om Ariel mention sebelumnya tentu saja akan mendapatkan poin tambahan untuk mengamankan klasemen sementara di kelas M1 PlayStation. Begitu dengan Raung, walaupun sudah sempat terjatuh, tapi juga akan mendapatkan setidaknya poin tambahan yang worth it untuk ia dapatkan, ketimbang dia tidak mendapatkan posisi yang bagus. Tapi Raung membuktikan hal yang luar biasa, ia tetap berada di atas podium setelah tadi back to back sempat bukan terjatuh melainkan terseret dari motor Bima Surya turn 5 tadi, membuat Om Raung harus kehilangan banyak posisi. Tetapi until the final lap Om Raung masih bisa berada di posisi, dan begitu dengan Ross Kevin yang setelah mendapatkan momentum setelah terjadi kontak antara Bima dan juga Om Raung, membuat Ross Kevin membawakan hal tersebut dan berada di posisi kedua. Dan sempat dimention oleh Om Kevin sendiri, sempat hampir ter-rewind lagi nih adegan sprint race, dimana sprint race sebelumnya Om Ross Kevin ini kehabisan bensin dan harus kehilangan posisi juga. Tapi kali itu nampaknya telah direvisi oleh Om Kevin, membuktikan dirinya bahwasanya di main race ini dia dalam kondisi performance yang lagi top nih Om Ariel. Yes, betul sekali. Dan kita masih menunggu untuk perolehan poin di klasemen sementara. Dan ya tadi sudah kita lihat sangat luar biasa sekali permainan balapan dari rider-rider kita di kelas M1PS. Tapi ya terlepas dari luar biasanya rider-rider yang menempati top 3, kita juga tadi sempat lihat beberapa kali momentum overtaking ataupun serangan yang cukup agresif dari beberapa rider yang mungkin patut kita perhatikan lebih lanjut ya. Tadi saya sudah sempat lihat ngecek di steward room, ada beberapa laporan yang mungkin akan dijadikan bahan pertimbangan oleh para stewards. Mungkin tadi salah satunya yang sempat tidak terekam kamera itu ada kontak di turn terakhir, lap terakhir antara Rajulansyah dan juga Fadil Ramadan yang mungkin akan ada pertimbangan tersendiri dari stewards. Dan mungkin juga tadi kita sempat lihat race dari Combat 55 yang sangat-sangat agresif itu, ya dia sedang berusaha semaksimal mungkin. Dan pada akhirnya pun sayang sekali mungkin racing yang dia lakukan membuat dirinya sendiri bergebu-gebu dan agak sedikit nervous sehingga akhirnya terjatuh. Tapi itu benar-benar luar biasa loh, pressing yang sangat-sangat keras dan juga ya mungkin akan dilakukan di race berikutnya dengan lebih presisi lagi. Tapi terlepas dari itu, kita lihat dulu untuk klasemen sementara di kelas M1PS. Ada Miki Raiko memimpin dengan sangat kuat dengan 108 poin di posisi pertama. Raung di posisi kedua dengan 74 poin. Ada Eros Kevin di posisi ketiga dengan 65 poin. Rajulansyah di posisi keempat dengan 64 poin. Dan menutup top 5 ada Fadil Ramadan dengan 54 poin. Di posisi keenam ada Bima Suryatama, Combat 55 di posisi ketujuh, serta di posisi 8 dan juga 9 ada Zidan Agustian 466 dan juga Kiki Kins menutup klasemen sementara di kelas M1 PlayStation Agung Tata Mandiri Championship 2023. Iya, sebenarnya sekali itu dia kelas sementara untuk kelas M1 PlayStation. Ya, dimana sesaat lagi kita akan melihat kelas selanjutnya. Masih di kelas sama tapi platform yang berbeda, yaitu kelas M1 PC. Sebelum itu kita juga harus berterima kasih pada Agung Tata Mandiri Championship, Agung Tata Mandiri yang membuat nama Championship itu 2023 ini menjadi Agung Tata Mandiri Championship sebagai sponsor utama kita, dan juga ada media partner kita yaitu MGPI dan juga Indo Motor Racing. Seperti yang saya sebut sebelumnya, sesaat lagi kita akan melihat M1 PC, tetapi kita akan melihat iklan-iklan terlebih dahulu dan juga menunggu para rider menyediakan kendaraan mereka untuk membalap di kelas M1 PC. Kalau begitu buat kalian semua jangan kemana-mana, tetap di Moto Esport Indonesia di Agung Tata Mandiri Championship round ketiga di kelas M1 PC dan PlayStation.
Kembali lagi di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Masih di round ketiga, Termas de Rio Hondo, Argentina. Setelah kita menyaksikan kelas M1 PlayStation sebelumnya yang berhasil dimenangkan kembali oleh Miki Raiko, sesaat lagi kita akan masuk kelas M1 PC. Tapi sebelum itu kita tentunya berterima kasih kepada sponsor kita di tahun 2023 ini. Ada Agung Tahta Mandiri dan juga media partner kita di 2023 ada MGPI serta Indo Motor Racing di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Om Broris, kita lihat kemarin di sprint sangat luar biasa sekali, di luar prediksi. Prediksi gue ada bener ya sih, cuman ada bener betul. Bisa dibilang kemarin tuh apa ya, cukup roller coaster, banyak sekali rider yang naik turun, tapi pada akhirnya ini Andi Aul di sprint kemarin benar-benar luar biasa kuat dan kita lihat selebrasinya udah gini-gini ya. Wah, itu gila tuh. Gini-gini sama gini nih. Aduh. Ya, itu benar-benar memperlihatkan superioritasnya, dominasinya di sprint kemarin dan kita akan lihat ya apakah Andi Aul akan tampil sama luar biasa di main race dengan 13 lap setelah sebelumnya di sprint kemarin itu 6 lap. Sekarang ini ditambah setengahnya lagi atau mungkin lebih tepatnya ada plus 1 lap juga jadi 13. Apakah dia masih bisa kompetitif posisi pertama atau mungkin akan ada serangan dari rider lainnya. Dan terlepas dari itu juga Nabil yang kemarin berhasil pecah telur ya, masuk ke podium di posisi ketiga dengan sangat luar biasa. Meskipun katanya di kemarin Pak Verme udah geter-geter tuh tapi pada akhirnya dia berhasil finish di posisi ketiga. Mungkin gimana nih Om Broris hari ini, apakah akan mirip-mirip kayak sprint kemarin atau gimana nih menurut Om Broris? Oke, dikarenakan ini adalah main race di mana of course membutuhkan tenaga yang jauh lebih ekstra dan juga tidak bisa sebarbar sebelumnya di mana di sprint race kita bisa lebih menggunakan power 3 dan segala macam, tetapi di main race kita juga harus menggunakan namanya bensin yang membuat ini akan menjadi fokus yang bisa memecah mulai dari seperti di platform sebelumnya seperti mention oleh Kevin di mana ban bener-bener bikin harus fokus banget, apalagi ditambah ngelihat full manajemennya, jadi otomatis ini akan membuat fokus mereka akan jauh lebih pecah atau lebih ekstra. Jadi tentu mungkin ada beberapa rider lain akan memanfaatkan yang lebih endurance pada malam hari ini. Tapi mungkin tentu saja Andi Aul mungkin saja akan tetap dengan performance yang sama, yaitu mendominasi kabur begitu saja. Tapi kita tidak tahu juga seperti Tatego, yang dimana Tatego sempat di sprint race kemarin sayang sekali harus menjadi korban terkena kontak tabrakan dengan Bagus Budiman di turn 5, yang dimana juga race direction langsung memutuskan telak ketika after the race memberikan Bagus hukuman sebanyak 10 second penalty kepada Bagus Budiman yang sempat menurun banyak sekali posisi, walaupun Bagus Budiman finish di podium zone, kalau tidak salah finish di posisi ketiga, dan juga membuat Nabil yang langsung naik ke posisi dan sempat di performance seperti di Om Ariel bilang sempat getar-getar, tetapi itu juga membuktikan sebuah new face yang baru saja hadir di 2023 ini langsung bisa kompetitif di kelas M1 PC loh. Ini bukan kelas yang main-main, ini kelasnya benar-benar banyak sekali sepuh-sepuh lama yang masih di kelas ini. Salah satu ada Tatego dan juga Aki, Fadlur dan juga ada Dipo Akbar. Ingat, kita juga masih ada Dipo Akbar yang dimana di race semalam dia masih berhasil mempertahankan posisi keduanya dikarenakan juga Andi Aul yang begitu jauh, dan Dipo Akbar seperti di platform sebelumnya memutuskan untuk settle the second position, mementingkan championship point. Jadi dia tetap bertahan di posisi kedua dan kita akan lihat saja di main race pada malam hari ini akankah ia bisa menantang dari seorang Andi Aul ataupun Andi Aul akan mendapatkan pressure dari rider lainnya. Sesaat lagi kita akan masuk kelas M1 PC, tapi sebelum itu kita lihat dulu nih muka-muka atau wajah-wajah rider di kelas M1 PC yang akan membalap pada malam hari ini.
Yes, itu dia rider line up kita di kelas M1 PC Agung Tata Mandiri Championship 2023. Dan saat lagi kita akan melihat dulu untuk perolehan poin klasemen sementara di kelas M1 PC yang sejauh ini bisa kita lihat dipimpin oleh Andi Aus 94 dengan 73 poin, sangat kuat memimpin di kelas M1 PC. Ada Dipo Akbar mengisi posisi kedua dengan 52 poin dan juga Fastblur di posisi ketiga dengan 44 poin. Mengisi posisi keempat ada Tatego dengan poin yang sama yaitu 44 poin dan juga menutup top 5 di posisi kelima ada Aki dengan 35 poin. Di posisi keenam ada Kawai, posisi ketujuh untuk Bagus Budiman, Ozi menutup posisi ke-8 dengan sangat luar biasa. Ada Nabil Ashoki yang berhasil menyampaikan podium atau sampai ke podium di posisi ke-9 dan juga Brook Gaming mengisi posisi ke-10. Kita berpindah ke posisi ke-11 ada Super Fires, lalu dilanjut oleh Rizky MP di posisi ke-12, Germanos untuk 13, lalu ada Ikamjo di posisi 14 serta di posisi 15-16 ada Fauzi Hadi Bintoro dan juga Farel Firstian 40. Yes, itu dia untuk kelas sementara di kelas M1 PC. Setelah lagi kita akan memulai race M1 PC terlebih dahulu, tapi sebelum itu kita akan lihat dulu starting ke sementara waktu yang mana ada Andi Aul yang memimpin jalan balapan di oleh rekan tim yaitu Tatigo dan ada Aki 2X yang mengisi row pertama. Di row kedua ada Dipo Akbar 12 dan di sana ada Fadur dan ada Bagus Budiman yang mengisi row terakhir di row kedua. Sekian kita akan berpindah ke row ketiga. Ada rider nomor 18 yaitu ada ada cloningan kaki bunsin dari Andi Aul. Oke, itu dia ada Germanos dan ada Rizky MP dan ada Ozi di row ketiga dan ada KY, Nabila Shauki dan ada Brook Gaming di row keempat. Dan ada di row kelima, kita bisa lihat di row kelima diisi beberapa lain ada Farel Firstian, Super Fires, Ikamjo dan di row terakhir ada Fauzi Hadi Bintoro. Itulah untuk starting grid pada malam hari ini yang sebentar lagi kita akan menyaksikan race di kelas M1 PC pada malam hari di Agung Tata Mandiri Championship di round ketiga di Termas dari Rion Hondo. Dan juga kalian bisa lihat ada compound ban yang tersedia mulai dari untuk dry dan juga wet. Jadi mana sempat dimention di platformnya pada rider sempat menggunakan ban yang jauh lebih keras dikarenakan cuaca yang panas di Termas dari Rion Hondo dan juga cuaca yang kering tentunya. Otomatis wet tire atau rain tire mereka tidak akan menggunakannya pada malam hari ini, tetapi kita akan melihat kepada kalian beberapa pemilihan ban yang akan digunakan rider di beberapa kondisi tertentu. Dan untuk kasus Termas pada malam hari ini nampaknya para rider akan menggunakan komponen jauh lebih keras, berbeda dengan sprint race sebelumnya di mana Andi Aul di platform sempat menyebutkan dia menggunakan ban hard soft untuk sprint race, tapi nampaknya di main race kita akan lihat saja apakah ban tersebut akan tetap ia gunakan. Tapi menurut kami atau menurut saya pribadi juga itu rada mustahil ya Om Aril. Yes, yang mengingat ban soft yang akan sangat cepat tergerus dan juga di main race ini dengan total 13 lap tentunya penggunaan ban soft akan sangat menguntungkan di awal balapan, namun mungkin akan membuat ridernya keteteran sendiri nanti di akhir-akhir. Ya, kita lihat saja itu kembali lagi ke preferensi rider masing-masing. Penggunaan ban soft, medium atau hard adalah keputusan dari setiap rider, tapi ya mengingat karakteristik dari track dan juga cuaca yang bisa dibilang cukup panas di Argentina sana, kemungkinan besar beberapa rider atau sebagian besar rider akan menggunakan setting hard medium atau medium hard, atau mungkin ada yang pakai hard hard, kita juga nggak tahu. Ini dia bendera sudah dikibarkan, kita siap untuk memulai balapan di kelas M1 PC Agung Tata Mandiri Championship 2023 bersama Andi Aul start di pole position, ada Tatego di posisi kedua dan juga Aki-Aki di posisi ketiga, siap untuk memulai balapan. Siapakah yang akan memenangkan Agung Tata Mandiri Championship di kelas M1 PC? Red lights are on and off the grid we go saja, meluncur bersama Andi Aul dan Tatego yang startnya sangat luar biasa cepat, mengambil alih posisi pertama masuk ke turn 1 off the grid bersama Tatego dan juga kontak kita lihat antara Kawai, Aki-Aki dan juga Andi Aul yang tercecer jauh ke posisi ke-7. Kontak kembali lagi kita lihat terjadi di pertengahan turn kedua, masuk ke turn kedua lebih tepatnya bersama Andi Aul yang sekarang terseret ke posisi kelima. Kontak 3 motor sekaligus, nampak ada Ozi, Dipo Akbar dan juga Fadlur di posisi 5, 6 dan juga 7. Dan ini dia Andi Aul sempat terjadi battle dan sempat terseret-seret di first corner tadi, tapi kalian bisa lihat Fadlur nampaknya miss power nampaknya dari rider lain dan sedikit glitching nampaknya dari beberapa rider masa di turn kelima, sedikit mengerikan untuk para rider untuk menghadapi momen-momen tersebut. Tapi kalian bisa lihat ketika awal start Tatego langsung memulai jalan balapan dengan luar biasa, good start dari Tatego dan langsung memimpin jalan balapan. Akankah di sini Tatego akan revenge dari hasil sprint race sebelumnya dan akan membayar di main race pada malam ini, going for turn 7 going and also turn
H Brook Gaming yang ingin masih beradu dengan Ozzy di sana. Dari Red Bull, KTM juga turn 9. Tatigo masih memimpin jalan balapan dengan sangat indah, tapi nampaknya tidak begitu indah juga dikarenakan di belakangnya ada satu rider Aprilia Racing dan juga rekan timnya sendiri yaitu Andy Aul. Here we go di tikungan 11. Andy Aul tracking from the inside tapi langsung di block pass saja seorang Aki 2X menuju tikungan 12. Andy Aul from the outside dan also berhasil mengovertake dari seorang Aki dan membuat Andy Aul ingin mengejar rekan timnya sendiri. Tatigo di depan sana dan sekarang masuk ke lap kedua final corner. Dulu ada Kewa di belakangnya. Kita bersama Aki sekarang on board dengan Aprilia Racing going for the turn 1 di lap kedua. Akankah di sini Aki ingin mendekatkan gapnya dengan rival di depannya itu ada Andy Aul. Kasih dari Tatigo nampaknya duo Ducati Factory Ducati Lenovo langsung saja memimpin jalannya balapan di round ketiga pada malam hari di Agung Tahta Mandiri Championship. Ya, seakan Tatigo dan Andy Aul membuat Ducati lock up di posisi 1 dan juga 2. Masuk ke lap kedua, memasuki backstretch lagi setelah exit turn keempat. Ini dia Tatigo memimpin balapan dengan sangat luar biasa. Dipo Akbar cukup kesulitan kita lihat menginjak curb dan harus sedikit wheelie di sana untuk posisi kelima bersama Kawai di depannya. Slipstream memasuki turn kelima cukup keras di sana. Ada perlawanan dari Ozzy. Kita lihat kontak yang cukup keras mengakibatkan Ozzy hampir terjatuh. Kembali lagi kontak bersama Brook Gaming. Bagus Budiman. Yes, down and out ke posisi terakhir. Sangat disayangkan sekali. Kemungkinan besar ada kontak dengan rider lain. Sementara itu Fadlur di posisi 11. Di depannya ada Germanos dan juga Fires membuntuti di belakangnya di posisi ke-12 T-Wide antara 3 rider dan juga Tatigo. Kita berpindah lagi ke depan masih bersama Andy Aul dan juga Aki-Aki dengan gap 0,3 dan juga 0,8 detik. Sementara ini masih cukup mulus memimpin jalannya balapan memasuki sektor terakhir. Dan kita beralih ke Dipo Akbar yang sempat terjadi kontak dengan Ozzy. Dan kali ini nampaknya Dipo Akbar tidak memiliki race yang mulus di sprint race sebelumnya. Dipo Akbar harus tercecer ke posisi ke-6 sekarang setelah melewati dari seorang Brook Gaming dari RNF Aprilia. Akankah di sini Dipo bisa merecovery posisi yang telah ia hilangkan begitu saja? Nampaknya Farel Christian harus terjatuh. Nampaknya satu buah grace ini Ducati rekan tim dari Nabil Asyauki mendapatkan podium di sprint race sebelumnya harus terjatuh. Dan kali kita berpindah kembali ke Ozzy yang dimana Ozzy mendapatkan tantangan apakah dari seorang Dipo Akbar yang dimana di turn 5 sebelumnya sempat terjadi kontak yang cukup keras antara mereka berdua, antara Ozzy dan juga Dipo Akbar. Sekarang kita bersama di tail cam dari seorang Ozzy bersama Red Bull KTM Factory Racing bersama RC16 dan kalian bisa lihat di turn kedua Dipo yang mendapatkan manuver tapi nampaknya langsung belum saja bisa dilakukan, di close the door saja dari seorang Ozzy. Tapi di main street akan di sini Dipo mendapatkan benefit yaitu slipstream maneuver untuk mengejar dari seorang Ozzy. Sementara kita berpindah ke depan nampaknya sini Tatigo masih memimpin jalan balapan tapi tidak bisa tenang begitu saja dikarenakan rekan timnya hampir kontak di sana tepat berada di belakangnya. Nampaknya di sini akan terjadi rivalitas kedua Ducati. Wow, almost what a close call dari seorang Andy Aul, sempat menyentuh rumput tapi masih bisa berada di track. What a close call dari seorang Andy Aul. Dan sekarang Dipo Akbar nampaknya berhasil melewati Red Bull KTM yaitu Ozzy dan sekarang sudah berada di posisi kelima dan berusaha nampaknya untuk menjadi terdepan dan dimulai mengejar dari seorang KY terlebih dahulu. Ya, splash katalunya dari Dipo Akbar dan juga Ozzy nampaknya masih berlanjut hingga ke Termas Stereo Hondo di round 3 kali ini. Kita akan lihat pertempuran untuk posisi kelima antara Dipo dan juga Ozzy. Namun sementara itu Brook Gaming yang berusaha membututi di posisi ke-7 masih harus stabil 0,3 detik di belakang Ozzy. Fadlur yang nampaknya terkena encok. Kita lihat posisi 11 Dipo Akbar stabil is down. Kita lihat nampaknya sangat sayangkan sekali di trail breaking zone di turn 12 dan juga 13 harus terjatuh untuk Dipo. Farel Verstian pun jatuh lagi dan harus menempati posisi terakhir. Sangat sayangkan sekali untuk Dipo. Kembali lagi Ozzy crash juga. Ozzy pun sudah terjatuh. Sangat-sangat fatal sekali untuk rider yang tadi sempat kita lihat sedang bertarung untuk posisi keempat. Tatigo sementara ini masih on the lead bersama Andy Aul yang 0,3 detik di belakangnya. Apakah akan masih bertahan atau tidak? Kita lihat untuk siaran ulang battle antara Dipo Akbar dan juga Kawai serta Ozzy barusan di turn kelima. Kontak yang sangat barusan ya kita lihat. Tapi nampaknya masih cukup aman. Keduanya masih bisa back on track dan kembali membalap. Yes, ini dia. Sedikit running on white side dari seorang Tatigo di turn 5 tadi membuat benefit yang luar biasa untuk Andy Aul, dan juga Andy Aul mendapat fastest lap pada race pada malam di lap keempat. Kalian bisa lihat rivalitas dari Ducati dan manuver cukup agresif dari seorang Andy Aul menabrak seorang Tatigo. What a clash, what a drama yang terjadi pada malam hari ini. Seorang Andy Aul nampaknya terjadi
Drama yang cukup mengerikan untuk pada pedok Ducati Lenovo pada hari ini. Tatego yang memimpin jalan balapan harus tertubruk lagi untuk kesekian kalinya di main race. Setelah di sprint race sebelumnya juga mendapatkan hal yang sama. Kali ini Tatego mendapatkan hal tersebut lagi yang setelah terjadi di turn 7 sebelumnya, yang membuat Tatego terjadi setelah tabrakan yang cukup keras yang baru saja saya mention. Manuver yang agresif ketika entry dari seorang Andy Aul membuat tabrakan yang tak terhindarkan, membuat Tatego harus turun berada di posisi ketiga dan sempat terkejar oleh KW, tapi nampaknya Tatego bisa mengatasi hal tersebut dan kembali berada di posisi ketiga. Kita juga akan menunggu putusan race direction of course, dikarenakan yes itu cukup terlihat jelas di kamera kita, yang dimana tabrakan tersebut sangat-sangat keras sekali. Tapi kita lihat saja ke depannya, dan after the race kita lihat keputusan race direction. Tapi nampaknya kalian bisa lihat Beruk Gaming harus meninggalkan balapan, keluar dari track. Wow. Very dangerous entry dari seorang Beruk Gaming yang hampir saya terjadi kontak kepada Andi lagi, kepada sang tadi ada Ozzy tadi ya. Dan yes, kali ini Andy Aul memimpin jalan balapan dan ada kontak dengan Aki di sana, dan membuat Aki nampaknya running and outside, langsung kembali take lead. Akankah di sini Aul akan memfight back kembali dan melakukan manuver yang sama menuju ke turn 7. Tampaknya balapan yang sangat keras untuk perebutan posisi pertama. Aki-Aki Andy Aul, Tatego dan juga KY di posisi 1 sampai ke 4 dengan gap yang sangat-sangat tipis. Tatego masih harus berusaha untuk bisa close up lagi ke posisi pertama. Sementara ini race dipimpin oleh Aki yang berusaha sedemikian rupa bersama Aprilanya. Andy Aul tentu saja tidak mau mengalah dengan sangat-sangat luar biasa, berusaha memaintain posisinya, namun juga harus memperhitungkan atas apa yang ia lakukan di beberapa tikungan sebelumnya kepada teammate-nya sendiri, itu Tatego, yang tadi kita lihat clash yang sangat-sangat keras. Kembali lagi kontak antara Aki dan juga Andy Aul terlihat di entry turn ke-12 dan juga 13. Harus lebih hati-hati lagi untuk Andy Aul untuk tidak melakukan movement yang agresif. Masih bersama Aki-Aki di main straight, memasuki lap ke-6, memasuki turn pertama. Akankah ada serangan kembali dari Andy Aul? Masih santai saja bersama Om Aki dengan playstyle yang bisa kita lihat sangat-sangat relax meskipun diserang oleh Andy Aul. Gap 0,1 detik dan juga fast lap ini menunjukkan bahwa Andy Aul benar-benar memiliki pressure yang sangat luar biasa besar. Tapi nampaknya Aki-Aki masih bisa stay tune di posisi pertama dengan sangat cepat dan juga presisi. Dan begitu di sisi lain kalian bisa lihat tempat tertangkap oleh helikopter game, ini mana Tatego nampaknya kembali back on the business, ini mana Tatego sudah berhasil mendekatkan dirinya kepada rekan tim mereka. Going to the front five, nampaknya sedikit overshoot yang dilakukan oleh Tatego membuat dia keluar dari run off, dan tetapi masih bisa kembali ke track dan membuat sedikit benefit untuk KW mendekatkan kepada Tatego. Tapi nampaknya sini KW juga harus jauh lebih hati-hati dikarenakan diri sudah mendapatkan 4 kali warning track limit dari race direction, di mana ketika ia melebihi limit tersebut ia akan mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat dari race direction berupa long lap penalty. Dan kali ini going to turn 7 and also going for the turn 8, yang dimana Tatego ingin kembali mendapatkan posisi yang telah ia dapatkan sebelumnya, tetapi harus hancur begitu saja oleh rekan tim sendiri di turn 7 di lap-lap sebelumnya. Dan kali ini kita lihat ada rivalitas dari Ducati dan juga Yamaha. Dipo Aba dan juga seorang super virus di sana. Nampaknya di sini Dipo berhasil mengovertake melewati Ducati VR43 yaitu super virus, yang nampaknya di sini Dipo sempat terlihat tadi sangat berusaha untuk jauh lebih fokus untuk kembali mengejar ke posisi depan, dan lagi sempat terlihat ditangkap oleh kamera. Tatego sedikit melebar lagi, dan begitu pula dengan Aki dan juga Andy Aul yang masih sangat menempel ketat dan juga sangat rapat menuju ke first corner di lap ke-7. Tak terasa setelah beberapa drama yang terjadi, kita sudah masuk ke lap ke-7 dan here we go. Kalian bisa lihat Andy Aul on the inside, tampaknya di sini Aki membuat mistake melebar begitu saja, sedikit saja melebar, kehilangan posisinya dan diambil alih dari seorang Andy Aul yang sekarang langsung kembali memimpin jalannya balapan pada malam hari ini. Yes, hanya sekejap mata Andy Aul berhasil memasuki kembali ke posisi pertama. Hampir tidak terlihat tadi kenapa bisa Andy Aul ada kembali lagi di posisi pertama. Sangat luar biasa cepat, dan mungkin kita akan lihat di tayangan ulang yang saat lagi kita akan lihat dari movement Tatego nampaknya di posisi pertama yang terkena sundul oleh Andy Aul. Kita lihat ekstrim line yang diambil dan nampaknya harus berakibat fatal kepada teammate sendiri dari Tatego. Ya, kita lihat tidak Kawai on the battle berusaha masuk ke posisi ketiga nicely, dan meskipun cukup agresif barusan di inside line, tapi tentunya masih cukup aman, bisa naik ke posisi ketiga, menggeser Tatego kembali ke posisi keempat. Sangat tidak diuntungkan sama sekali untuk Tatego, yang bisa kita lihat tadi di replay harus terjatuh, harus disundul, dan sekarang pun ada serangan dari Kawai sangat-sangat terprek sekali untuk Tatego.
setelah start yang sangat baik, masuki run over. Impact tentunya akan dihitung dan sudah 3 kali track warning. Kembali lagi kontak Kawhi dan juga Taego kita lihat hampir saja menyentuh gravel untuk Taego nampaknya masih bisa di recovery dengan cukup baik dari Yes KTM milik Kawhi dan harus melebar merelakan posisi ketiganya, tapi masih bisa fight back dengan gap 0,6 detik masuki lap ke-8. Yes, sayang sekali untuk KY memiliki mistake di braking di tikungan 12 memasuki ke tikungan 13 tadi yang membuat tidak melebar dan membuat dirinya kembali menjauh dari Tatigo. Sementara ini Tatigo akankah ia bisa mengejar ketinggalan dari setelah ia mendapatkan insiden di tikungan 5 sebelumnya dan juga bisa mendapatkan podium dan mempertahankan posisinya atau mendapatkan hal yang jauh lebih baik lagi. Dan sementara ini kita bersama Beru Gaming yang berada di posisi 10. Rider nomor 74 ini bersama RNF Aprilia masih berusaha untuk berada lebih dari top 10. Here we go, kita bisa lihat di kiri kalian yang dimana Beru Gaming benar-benar sangat fokus untuk mengejar rider mana yaitu ada Nabil Ashauki yang mendapatkan podium ketiga di sprint race sebelumnya. Dan kalian bisa lihat juga menuju dengan 5 on the long straight. Bagus Budiman dengan power dash posisinya tracking from the inside dan nampaknya ini dia belum cukup kuat ternyata dari seorang Bagus Budiman untuk melewati Beru Gaming. Tapi akankah di next corner Bagus Budiman bisa melancarkan serangannya untuk melewati seorang Beru Gaming menuju ke tikungan ke-7. Dan benar saja di situ Bagus Budiman ingin switch line ke inside tapi masih belum cukup kuat untuk melewati seorang Beru Gaming. Nampaknya manuver dari seorang Bagus Budiman terbaca oleh Beru Gaming dan langsung menutup line dari seorang Bagus Budiman untuk melewati dirinya. Going for the turn 9, Beru Gaming masih berhasil mempertahankan posisinya di posisi ke-10. Tembok pertahanan yang sangat kuat dari Beru Gaming masih belum bisa ditembus oleh Bagus Budiman. Rider yang kemarin sangat disayangkan sekali mendapatkan 10 second time penalty meskipun sudah menyentuh posisi ketiga. Ini dia redemption-nya untuk setidaknya bisa masuk ke top 10 melawan Beru Gaming dan juga Nabil Ashauki di posisi ke-8, posisi 10 dan juga posisi ke-9. Masuki lap ke-9 masih on board bersama Bagus Budiman. Third one di depan, bisakah dia melakukan overtake, tapi nampaknya masih bisa diblok sedikit keluar dari Beru Gaming, memberikan opportunity yang sangat luar biasa sekali. Masuk ke top 10 bagi rider VR46 kita di posisi ke-10 sekarang. Masih ada Beru Gaming yang berusaha melakukan counter attack, tapi nampaknya masih bisa ditahan kembali lagi oleh Bagus Budiman. Rider bernomor 22 ini masih terus menahan posisi ke-10-nya. Dan juga kita lihat Beru Gaming still on the run, still on the fight, charging lagi di backstretch. Akankah dia bisa melakukan overtake dan redemption kembali ke posisi masuk ke turn kelima, masih bersama Bagus dan juga Beru Gaming yang ada di outside. Nampaknya Bagus Budiman akan mendapatkan advantage yang cukup luar biasa setelah Beru Gaming keluar track, tapi masih kembali lagi, masih semakin dekat lagi. Sayang sekali masuk ke grab dan sangat disayangkan. Ya sebenarnya sekali disayangkan sekali dari seorang Beru Gaming. Beberapa long lap penalty setelah dia sempat sedikit cutting di tikungan 11 tadi menginjak ke green area atau track limit area membuat dirinya harus melakukan long lap penalty. Dan kali ini kita bersama dengan Germanos, tetapi ini dia Germanos yang dimana masih berada di posisi 5 dan masih dihantui oleh rider KTM yaitu Vadlur berada tepat di belakangnya. Dan begitu dengan Germanos tidak ada warning satupun yang terdapat oleh seorang Germanos. Dan kita lihat ada sedikit ready style yang cukup menarik yang dilakukan oleh Vadlur yang mana sedikit encok nampaknya terlihat dari kamera. Dan benar saja encok kembali terjadi. Ada apa ini Vadlur? Nampaknya dari encok tersebut kalian bisa lihat benar-benar membuat dampak nampaknya pada Vadlur dan harus sempat ada kontak di first contact tadi kepada seorang Germanos. Dan almost tadi running terlalu wide dari seorang dan kami lihat Bagus Budiman berhasil melewati dari seorang Nabil Ashauki setelah tadi sempat mengovertake Beru Gaming. Dan kalian juga mendapatkan rekan Ducati ya yaitu Nabil Ashauki. Dan yes, kedua juga mendapatkan track limit yang sama, itu 4 kali warning terlebih dimana mereka berdua harusnya jauh harus lebih berhati-hati dikarenakan yes mereka dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Dan kalau bisa lihat ini replay dari Tatigo dan juga KY, nampaknya sini ada aksi overtaking dari mereka berdua antara Tatigo dan juga KY. Nampaknya di sini adalah Erdigan wobble atau miss braking dari seorang KY yang sangat disayangkan setelah ia berusaha untuk menantang seorang Tatigo, namun nampaknya kesalahan dalam pengereman yang dilakukan oleh KY membuat dirinya layaknya bumerang malah mengerikan dirinya sendiri. Yes, kita sekarang kembali lagi bersama Germanos di posisi kelima, masih
dikejar oleh Fadlur di belakangnya dengan gap 0,2 detik, sangat tipis sekali, dan kita lihat Fadlur di sandwich oleh dua Yamaha meskipun jaraknya masih cukup jauh Akbar, tapi itu saja pressure yang sangat luar biasa diterima oleh Fadlur yang masih juga encok bersama KTM di posisi Germano still on the lead untuk posisi kelima, sementara itu Andi Aul masih di posisi terdepan 1 detik depan aki-aki. Namun tentu saja kita masih harus melihat keputusan dari verdict stewards yang tadi dimana Andi Aul sangat duduk keras Stratego, tapi kita masih sekarang di posisi kelima. Ada potensi untuk Fadlur bisa melakukan overtake, tapi bisakah dia memanfaatkan mistake dari Germanos yang tadi nampaknya agak sedikit lambat di mid corner, tapi masih bisa kabur lagi. Antara Fadlur dan juga Germanos sangat-sangat luar biasa agresif. Kembali lagi up from the outside, this is Germanos with his Yamaha masuk ke straight. Akankah Germanos masih bisa, tapi kita nice slipstream dari Tatego yang mungkin saja menggunakan semua powernya di straight barusan. Kita masih memimpin di posisi kedua. Tatego dan juga Aki masuk ke turn 5 dengan sangat luar biasa mulus, mengambil alih posisi kedua dari Aki yang harus turun ke posisi ketiga. Yes, what the power dari seorang Tatego di long straight dan juga tikungan 5 tadi. Langsung mampas dari seorang Aki dan pakai Aki membuat kesalahan dalam pengereman di tikungan ke-7 tadi, di entry ke-7. What a close call dari seorang Aki, hampir saja terjatuh, tapi di sini Aki masih bisa manage RSGP-nya, tetap berada di atas motornya dan masih bisa menunjukkan balapan dan masih berada di posisi 3. What a close call barusan yang terjadi kepada Aki, dan sekarang kita beralih kembali kepada Bro Gaming yang berhasil lewati seorang Nabil Asyaki walaupun dirinya sudah mendapatkan long lap penalty, tapi nampaknya kepercayaan nothing tulus masih berada dalam diri Bro Gaming. Sementara ini Dipo Akbar sempat terjatuh tadi di lap-lap awal, berusaha untuk merecovery posisinya, dimulai dari mengejar Fadlur yang nampaknya masih terlihat encok di depan sana dari seorang Fadlur, tetapi masih melanjutkan balapan di round ketiga Agung Tata Mandiri Championship di Telmas dari Honda. Sekarang kita beralih ke Super Vials with onboard sekarang, ini dimana Super Fire tepat berada, nampaknya kita bisa lihat Fadlur melebar dan membuat David almost kontak di sana terjadi turn 1, tetapi mereka masih aman saja. Dipo tetap menahan posisinya, nampaknya sudah klip lihat Dipo masih berusaha untuk menginvestigasi lebih dalam untuk mencari celah, dan nampaknya sayang sekali untuk KY di posisi keempat mendapatkan long lap penalty, yang dimana KY sempat mendapatkan warning track lebih 4 kali dan melebihi lap tersebut. Race Direction telah memutuskan memberikan long lap ke penalty kepada KY, dan sekarang on the long straight menuju ke turn kelima. Fadlur from the outside mencoba untuk more late di turn 5 mengovertake, tapi sayang sekali overshoot dari seorang Dipo dan juga Fadlur, tetapi namun jadi Fadlur masih bisa merecovery-nya, tetap mengejar dari seorang Germanos. Fadlur tersandwich oleh duo Yamaha. Nampaknya di sini Fadlur dalam kondisi yang sedang berbahaya sekali dikarenakan nomor room dan siapa itu? Nampaknya seorang KY yang mendapatkan long lap. Nampaknya sebuah glitch yang terjadi pada Fadlur yang membuat dirinya juga sudah terovertake seorang Dipo Akbar, terkansi dari Germanos, yang membuat Dipo Akbar sekarang berada di posisi ke-6. Yes, dua Yamaha mendominasi posisi 5 dan juga 6. This is Germanos dan juga Dipo Akbar. Fadlur sementara ini harus tercecer ke posisi ke-7 setelah mungkin ada kesulitan juga dari masalah internet yang membuat dia ada kesulitan juga, mungkin kita bisa lihat posisi rider yang agak aneh bisa dibilang. Dipo Akbar berusaha menyerang rekan setim sendiri ke Germanos untuk posisi terbaik, posisi kelima di depan matanya. Up from the inside, nampaknya masih bisa diblok oleh Germanos. Nothing to lose untuk Germanos. Harus sedikit melebar sayang sekali, giving up the position to Dipo Akbar ke posisi kelima. Chicane ada di depan mata, bisakah dimanfaatkan? Tapi sayang sekali masih ditutup oleh Dipo Akbar. Fadlur, overtake terjadi, tapi mereka harus melebar keluar, berikan dua Yamaha kembali ke posisi 5-6. Kontak terjadi antara Dipo dan juga Germanos, memberikan Dipo ke posisi kelima, Germanos turun di posisi ke-6. Fadlur closing up untuk kembali lagi battle ke posisi top 5. Akankah bisa dikejar masuki turn 5? This is it untuk Fadlur up from the outside lane on the break menuju curb. Harus hati-hati lagi Fadlur, hampir saja terjatuh dan juga melebar. Sekarang kita lihat exit yang masih bisa dimanfaatkan oleh Fadlur bersama KTM-nya. Dipo Akbar dan juga Germanos ada di kondisi yang sama-sama mungkin bisa merugikan untuk keduanya, karena harus battle dengan satu tim yang sama untuk posisi kelima. Mungkin akan lebih baik jika bisa kabur dulu dari serangan Fadlur yang bisa kita sangat-sangat agresif. Ya, setelah battle demi battle yang terjadi di race pada menit, tak terasa ternyata kita sama masuk ke final lap, yang dimana this is the moment untuk mereka semua battle untuk posisi kelima, dimana mereka berempat sangat ketat sekali, dan sayang sekali Fadlur harus kembali, dan begitu ada Germanos on the turn 11 langsung saja take it from the inside dari seorang Dipo Akbar, dan kalian bisa lihat
seorang Andy Aul berhasil mengakhiri balap oleh Tatigo di posisi kedua. Itu dia sebuah wajah dari seorang Tatigo, nampaknya harus menerima keadaan, tapi kita juga menunggu keputusan steward. Akan Andy Aul akan tetap berada menjadi race winner pada malam hari ataupun mendapatkan penalti. Layak di sprint race sebelumnya, seorang Bagus Budiman mendapatkan penalti dan harus gagal mendapatkan podium. Sementara itu Aki berhasil mendapatkan posisi ketiga disusul oleh KY yang walaupun mendapatkan long lap penalti, tapi dia masih bisa men-serve long lap penalti dan masih tetap berada di posisi keempat disusul oleh Germanos. Dan ini nampaknya ada sedikit bug atau gimana ya, yang jelas di Power sekarang di layar kaca kalian berada di posisi ke-7 after the finish line, dan kita hanya menunggu beberapa second lagi atau beberapa detik lagi, dan here we go, kita ngelihat keputusan dari race direction. Dan benar saja, Andy Aul merupakan hukuman dari race direction berupa 10 second pernah membuat Tatigo berada di atas podium menjadi race winner di Solo Aki, dan KY yang berada di posisi podium mendapatkan podium layaknya Nabil di sprint race oleh Germanos, Fadlur, Dipo Akbar, Superfight, dan Andy Aul turun ke posisi 8. Sayang sekali untuk Andy Aul, dan disusul oleh Bagus Budiman, Nabil Ashoki, dan juga Bro Gaming, dan ada Ozzy dan Farel Christian 40 berada di final position. Itu dia guys untuk para pemenang kita, yang dimana what a drama yang terjadi pada malam hari ini. Gila banget race pada malam hari ini, dimulai dari drama rekan tim, nampaknya akan terjadi sebuah percekcokan di pedok Ducati Lenovo nih, nampaknya benar-benar luar biasa. Di turn 7 tadi manuver yang agresif sekali dari Andy Aul yang membuat Tatigo harus terjatuh, tapi nampaknya Tatigo masih berusaha bangkit lagi di sprint race sebelumnya. Still nothing to lose, still maximum effort, dan tetap nampaknya Tatigo juga mungkin menyadari akan manuver yang berbahaya dari seorang Andy Aul, nampaknya tetap stick untuk menjaga gapnya berdekatan. Mungkin hal itu yang diberikan Tatigo, dan yes, Tatigo menjadi race winner pada malam hari ini dikarenakan race direction telah membutuhkan pada Andy Aul untuk turun posisi dan mendapatkan 10 second penalty. 10 detik penalti yang sangat-sangat pedas untuk Andy Aul hingga harus turun ke posisi ke-8, dan ini pun sekaligus menunjukkan performance dari rider-rider kita di poin 1 sampai 8 lebih utamanya. Ini benar-benar gap yang sangat ketat, sehingga Andy Aul yang finish posisi pertama pun dia harus turun sangat jauh sekali ke posisi ke-8. Tapi terlepas dari itu, Tatigo taking on the win di posisi pertama. Ada Omar juga yang finish posisi kedua, dan Kawai dengan strateginya yang tadi dieksekusi dengan sangat baik, pada akhirnya memutuskan untuk serving long lap penalty, itu berhasil mendapatkan podium ketiga. Itu tadi kalau misalkan dia nggak serving long lap penalty, bisa aja Kawai ini tidak berhasil mendapatkan podium, dan mungkin itu adalah call yang sangat baik sekali dari Kawai, dan kita mungkin akan tanya aja langsung tentang pendapatnya dengan strateginya barusan di long lap penalty yang sangat-sangat luar biasa presisi. Meskipun tadi ada serangan dari kayaknya tadi Germanus, Dipo, dan juga Fadur yang cukup menghantui di posisi 5, 6, dan 7, itu benar-benar tipis sekali. Di exit long lap penalty pun masih sangat-sangat tipis, tapi pada akhirnya ini berhasil dengan sangat-sangat luar biasa. Yes, what a race again and again yang terjadi di round ketiga di M1 PC. Yang di round sebelumnya juga sebutkan round kelas ini benar-benar kelas yang bisa dibilang luar biasa sekali, karena kan kelas ini benar-benar dimulai dari peminat yang banyak yaitu di platform PC, dan juga ada banyak sekali sepuh-sepuh yang masih menetap di kelas ini. Salah satu seperti race winner kita, dan di second position juga ada Aki, dan juga ada new face kita yang berada di podium. Lagi nih, gila, another new face yang berada di atas podium. Gila, benar-benar itulah hal yang luar biasa di eSport Championship dari Agung Tahta Mandiri yang di powered dari Moto eSport Indonesia, yang luar biasa sekali, benar-benar di luar prediksi sekali. Apalagi terjadinya drama clash antara duo Ducati Factory nih. Gila, benar-benar di luar pola pikir kita yang luar biasa, karena pada notabene kalau rekan tim biasanya saling adu tim order gitu ya, tapi kali ini berbeda nih, langsung hantam begitu saya. Dan itu benar-benar sebuah race yang luar biasa, dan mungkin di mata kita bisa menikmati hal tersebut dikarenakan what the drama yang terjadi pasti selalu menarik para penonton sekitar, terutama kita sendiri yang sempat terkejut melihat insiden tersebut.
mungkin ambisi dari tiap rider untuk bisa finish di posisi pertama Yes. tentunya bisa membuahkan hasil yang positif maupun kurang baik, dan mungkin bisa kita lihat dengan race hari ini yang benar-benar naik turun, roller coaster kiri kanan, drama dari awal sampai akhir balapan, kontak bisa ada juga di sini, tapi pada akhirnya yang kuatlah yang menang. Tatego hari ini finish sangat luar biasa. Meskipun tadi finish posisi kedua, namun time penalty yang di posisi kedua, time penalty yang diambil atau harus diganjar oleh Andi Aul ini memberikan Tatego akhirnya finish di posisi terdepan. Dan tentu saja saat lagi kita akan langsung tanya-tanya saja kepada top 3 rider kita, ada Kawai, Aki-Aki dan juga Tatego yang posisi 3, 2 dan juga posisi 1. Tentu saja tadi kita lihat seperti Om Brolis bilang, tim yang saling harus bersikutan. Ada duo Ducati dan juga duo Yamaha. Bisa kita lihat tadi Tatego dan juga Andi Aul di posisi terdepan, dan mengisi tengah yang tadi ada Germanos dan juga Dipo Akbar yang sama-sama kita lihat juga itu saling menyikut-ikutan untuk perebutan posisi kelima. Terlepas dari ada juga Fadlur tadi yang sempat memberikan pertarungan sangat luar biasa, tapi ya ini meskipun di satu pabrikan yang sama, tentu saja hasrat ingin menang nih pasti membuahkan sesuatu ambisi dan juga emosi supaya bisa finish di posisi terdepan tentu saja. Yes, betul. Sembari kita menunggu satu rider saja nih menunjukkan camnya, kita juga akan berterima kasih kepada sponsor utama kita yaitu Agung Tahta Mandiri selaku sponsor utama membuat championship di 2023 menjadi Agung Tahta Mandiri Championship yang powered by Motor Esport Indonesia, dan juga ada media partner kita yaitu MGPI dan juga Indo Motor Racing. Sesaat lagi mungkin kita akan berpindah kepada Pak Forme, tapi nampaknya dari seorang Kawai masih ada problem yang membuat cam dari Kawai sendiri masih belum kita nampak, jadi kita masih belum bisa menuju ke Pak Forme terlebih dahulu, karena tentu saja kita ingin melihat para wajah-wajah pemenang nih di Moto Esport Indonesia di Agung Tahta Mandiri Championship di round ketiga. Apalagi Kawai ini adalah new face yang berhasil mendapatkan podium, dan wise choice sekali seperti Om Ariel sebutkan di sebelumnya. Seorang Kawai memutuskan untuk men-serve long lap penaltinya. Mungkin kalau dia tidak melakukan hal tersebut mungkin akan ada hal terbalik gitu. Dia tidak bisa mendapatkan podium, dan mungkin posisi di belakangnya lah yang mendapatkan podium ini setelah Andi Aul mendapatkan 10 second penalty dari race direction. Yes, mungkin saja tadi bisa bertukar dengan Dipo atau Germanos yang tadi pada akhirnya finish posisi 4 atau 5. Tapi ya kita mungkin nanti akan langsung tanya aja nih strateginya apakah benar-benar sangat konsisten bisa mempertaruhkan peluangnya masih ada di papan tengah, lebih tepatnya kalau nggak salah di posisi keempat. Dia benar-benar stabil, pace yang sangat luar biasa, aman juga, dan masih bisa mengejar yang ada di posisi ketiga tadi. Itu sangat luar biasa sekali dari Kawai. Mungkin kita masih menunggu juga dari Om Kawai yang sedang bersiap-siap, mungkin ada mungkin masih setup kamera juga, kita tunggu aja. Ya, kami juga tidak sabar untuk bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait balapan tadi kepada Kawai, Aki-Aki dan juga Tatego yang sangat luar biasa sekali menyelesaikan balapan malam hari ini di posisi top 3. Dan untuk teman-teman semuanya sudah menyaksikan dari awal balapan tadi di kelas M1 PS sampai sekarang ke M1 PC, sangat-sangat banyak terima kasih. Tadi udah banyak banget yang ada di live chat YouTube juga. Terima kasih juga sudah menyemangati para rider jagoan kalian. Pastinya itu sangat-sangat memberikan kesan dan juga booster energi yang luar biasa. Ya, tentu saja kita akan mungkin kita sekarang akan langsung lanjut ke Park Ferme, dan ya ini dia untuk Park Ferme kita di malam hari ini. Ada Kawai di posisi ketiga, Om Aki di posisi kedua, dan juga Tatego mengisi podium pertama. Mungkin kita akan langsung saja mewawancari Kawai yang ada di posisi ketiga, meskipun ya sayang sekali kameranya masih offline, tapi mungkin kita langsung cek saja. Halo Om Kawai, boleh dicek sound dulu? Halo. Oke, hari ini Om Kawai kita lihat di awal sampai akhir balapan sangat konsisten sekali di papan tengah, dan pada akhirnya tadi kita lihat strategi yang sangat-sangat mungkin bisa dibilang agak nekat, serving long lap penalty dengan jarak yang gak terlalu jauh di posisi 5, 6, 7, tapi pada akhirnya membuahkan hasil yang sangat luar biasa positif, berhasil finish di posisi ketiga. Mungkin bisa langsung ceritain aja Om untuk race malam hari ini. Ya, tadi itu saya mencoba fight ya dengan Om Tatego. Itu tadi saya juga nggak terlalu bisa ngejar, jadi jaga pace aja lah. Sudah ada lap 10, lap 9 gitu udah ketinggal itu. Jadi pas lap 11 itu Bang Aki-Aki kan
agak mistake tuh tadi, cuman mau nyoba ngejar tapi kena track limit jadi long lap gitu. Ya udahlah, langsung tengok belakang Germanos itu dia punya gap itu 2,8 detik kan. Jadi kalau misalnya saya nggak serve itu mungkin saya di belakang Germanos nantinya. Jadi saya serve aja langsung dan coba pertahanin posisi 4. Nggak taunya podium. Nggak tahu nih kenapa nih podiumnya. Bang Andi Ol tadi kayaknya kena long lap ya. Dan juga saya terima kasih kepada RDST Academy yang udah membantu untuk latihan, terutama Bang Miki, Aices, dan lain-lain. Itu aja Bang. Oke, hari ini sangat luar biasa sekali, konsistensi yang sangat luar biasa hebat, kesabaran juga dan strategi long lap penalty yang sangat-sangat luar biasa ini membawakan podium ketiga. Sekali lagi selamat Om Kawai, enjoy your victory dan kita akan ketemu lagi di round berikutnya. Thank you Om. Oke Bang. Oke, itu dia Kawai di posisi ketiga, sangat luar biasa sekali. Berhasil finish di posisi ketiga dengan konsistensinya di awal hingga akhir balapan. Kita langsung berpindah ke posisi kedua, ada Aki-Aki yang hari ini kita lihat luar biasa sekali dan mungkin kita langsung tanya aja. Halo Om Aki, apa kabarnya? Halo. Oke, ada ya? Ada Om. Oke, kita lihat Om Aki tadi sempat merangsek naik ke posisi pertama, battle di sana dan juga di sini, turun lagi ke posisi ke belakang dan pada akhirnya finish di posisi kedua. Roller coaster race di malam hari ini gimana Om tanggapannya untuk Thermas dari Honda? Ya sebenarnya saya sih nggak expect gitu ya. Saya sih cuman pengen santai aja gitu. Biar duaan aja yang battle gitu. Pas awal-awal sih bener gitu kan, kejatuhan durian satu, Tatego jatuh. Tapi ya pas udah itu bener. Saya cuman bisa ikutin pace saya doang gitu, nggak bisa ikutin pace-nya di awal. Udah itu di berapa lap terakhir gitu kan ya, saya agak-agak khawatir mengenai bensin ya. Soalnya kan waktu latihan tadi itu pakai power 2 terus, tiba-tiba habis bensin gitu. Kayaknya ada bak bensin saya di Thermas, jadi saya agak-agak was-was, jadi naik turunin power. Jadi makanya tadi tuh di long straight tuh disalip sama Tatego kenceng banget. Soalnya lagi pakai power 1. Soalnya sebelum itu udah minus 1 lap. Jadi ya mau nggak mau saya lap terakhir tuh udah pakai power 1. Malah makin susah ngehandle sih motornya. Jadi gimana ya, kayak mau brake biasa aja tapi glosor terus gitu. Jadi ya terpaksa pelanin pace lah. Pas udah last lap baru naikin power 2 lagi. Saya ngerinya itu doang sih. Cuman kalau bisa lagi ada bak bensin sih mungkin lebih tenang sebenarnya di akhir-akhir lap tuh. Oke ya, tapi sekali lagi Om Aki, race hari ini sangat-sangat luar biasa konsisten dan juga ya penuh drama di sini, tapi pada akhirnya kita finish posisi kedua. Selamat Om Aki untuk posisi keduanya dan ya semoga yang terbaik di India minggu depan. Thank you Om Aki. Oke, itu dia Aki yang menempati posisi kedua dan sekarang kita langsung saja yang hari ini berhasil mengamankan podium pertama. This is Tatego. Halo Om Tatego. Yo cek. Halo, ada suara? Oke, ada Om ya. Hari ini Om Tatego sangat luar biasa sekali. Kita lihat kembali lagi ada serangan yang cukup tidak menyenangkan di awal-awal balapan sehingga harus terjatuh. Tapi pada akhirnya berhasil kembali lagi, recovery lagi, build up pace-nya lagi. Dan pada akhirnya setelah ada time penalty yang dihadapi oleh Andi Aul, berhasil finish di posisi pertama. Dan itu pun dengan pressure ke Andi Aul yang sangat luar biasa. Gimana Om race-nya di malam hari ini? Kayaknya saya mulai dari ini Om ya, dari soal sama Andi Aul itu. Gimana ya, kalau dibilang dia mistake, enggak juga sih sebenarnya. Kayaknya emang sirkuit ini ngebug apa gimana gitu. Tiba-tiba pas race ini nggak tahu kenapa breaking point itu jadi lebih mundur gitu. Nah, saya pun kaget kayak, wah kok ini maksudnya bensinnya cepat habis, kok motornya berat banget gitu. Mungkin itu salah satu alasan kenapa Andi Aul nggak sengaja mundur gitu. Ya di situ saya nggak bakal emang nggak ada pikiran nyalain dia, karena mungkin dia pun kaget gitu. Wah, palingan dia mikir kok bisa nyundul gitu kan. Karena emang nggak tahu kenapa ya, di semenjak kemarin mulai dari kayak Bagus Budiman nggak sengaja nyundul juga. Emang kayaknya dari sirkuitnya ini sih
dari sprint aja kan nggak pakai bensin aja sama kayak TA, breaking point lebih mundur rasanya gitu. Kalau maksa breaking point yang biasa kita latihan di TA itu kayak benar-benar lah kok ngelebarnya terlalu jauh gitu kan. Nah terus tadi pas crash kayak mental tiba-tiba down, sempet fight juga sama KY gara-gara itu pikir gara kalau udah jatuh nggak tahu kenapa saya kayak mau build up pace lagi butuh beberapa lap gitu, mau build up mental lagi gitu kayak harus bisa ngejar ini, makanya tadi sekitar 4 lap ya tadi fight sama KY, akhirnya kayak saya paham gitu bak bensin di sirkuit ini, makanya tadi pas saya sadar oh gini ternyata caranya. Pas nemu momen pas slipstream sama Maki tadi, wah iya bener aman ini. Soal bensin kayaknya aman sih, soalnya saya pas setelah crash itu kayak udah jadi paham banget gitu soal bak bensin ini, makanya lap-lap akhir itu bisa comeback lagi, seneng sih om bisa comeback lagi. Walaupun kayaknya cara bagus buat counter Andi kemudian mistake kayak tadi sih. Aduh, udah kayaknya gitu aja Zoom dari saya. Oke ya, tapi hari ini Tatego luar biasa sekali, kesabarannya, winning attitude-nya pun akhirnya membuahkan hasil. Posisi pertama di malam hari ini sangat luar biasa sekali. Enjoy victory Om, dan kita akan ketemu lagi di India round keempat nanti. Thank you Om Tatego, selamat istirahat. Thank you Om. Itu dia top trader kita di Agung Tahta Mandiri Championship 2023 round ketiga di Mas Derio Hondo, Kawai, Aki-Aki dan juga Tatego. Big applause untuk mereka yang berhasil finish di posisi teratas. Dan itu dia untuk kelas M1 PC di Agung Tahta Mandiri Championship 2023 sangat luar biasa sekali. Tadi pun kita sudah mendengar ya pendapat dari para rider. Dan setelah ini kita lihat dulu ini dia untuk perolehan poin klasemen sementara di kelas M1 PC Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Mungkin kita akan tunggu dulu ya. Dan seperti yang sudah saya mention juga, nanti round keempat atau round berikutnya akan ada di track terbarunya MotoGP, yaitu di India nanti. Tentunya ini akan menjadi hal yang menarik sekali karena kita akan melihat track yang belum pernah kita lihat di kelas MotoGP tentunya, yaitu India atau Bud India yang mau diganti nih nama ini jadi Barat gitu. Jadi kita masih belum tahu nih gimana kelanjutannya. Jadi ya udah, yang jelas kita akan melihat track baru nih sembari menunggu technical problem yang baru cuman wajah Andy Aul. Oke, ini sudah terlihat ya. More better ini, mana kalian bisa lihat Andy Aul masih memimpin klasemen dengan per 81 poin di Tatego yang memenangkan Grand Prix pada malam hari ini. Yang dimana Tatego sempat dijelaskan tadi bahwasannya track ini benar-benar goib, dan sempat kita mention juga di kelas M2 waktu itu, dimana track ini benar-benar goib gitu. Dan soal ada Dipo Akbar, Aki2X, Fadlur, dan ada KW yang berhasil mendapatkan podium pada malam hari ini. Di soal ada Bagus Budiman, Ozi, Nabil Ashokin, dan ada Super Fires yang berada di klasemen 10 untuk sementara waktu after round 3 di Agung Tahta Mandiri Championship powered by Moto Esport Indonesia. Dan sekarang ada Germanos juga yang telah mendapatkan fight yang luar biasa dengan rekan tim dari Dipo Akbar, ada Deep Bro Gaming, Rizky MP, Ikanjo, dan Fada Fauzi, Hadi Bintoro, dan ada Farel Fristian yang sayang sekali masih menempati di bottom of the classement di M1 PC pada malam hari ini setelah round ketiga di Agung Tahta Mandiri Championship. Dan itu dia klasemen sebentar di kelas M1 PC pada malam hari ini Om Mario. Yes, betul sekali, dan sekaligus juga dengan sangat luar biasa sekali kita sudah menyaksikan dari kelas M1 PlayStation dan juga M1 PC. Setelah ini di hari Kamis yang akan datang kita akan kembali balapan lagi di Grand Prix of India, lebih tepatnya di Bud International Circuit yang akan dimulai dari tanggal 21 September atau lebih tepatnya di hari Kamis untuk qualifying kelas M2. Lanjut nanti di hari Jumat ada race untuk kelas M2, dan di hari Sabtu itu ada qualifying dan juga sprint kelas M1, dan dilanjut nanti di hari Minggu seperti sekarang ini untuk live race di kelas M1
PC dan juga PS. Jadi itu dia untuk malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga tentunya untuk sponsor di tahun 2023 ini ada Agung Tata Mandiri dan juga media partner kita MGPI serta Indo Motor Racing. Terima kasih juga untuk Fernando Lee pelaku Camp Director dan juga Race Director di malam hari ini. Terima kasih juga Om Roris yang sudah menemani balapan di round ketiga Thermas Stereo Hondo. Kita akan ketemu lagi nanti di tanggal 21 sampai 24 September. Jadi sehat-sehat terus untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, serta ikuti kami di sosial media. Ada di Instagram, Facebook, TikTok, dan juga untuk teman-teman yang mau bergabung, sisa langsung ke Discord kami yang bisa diakses lewat motosportindonesia.com di web kami. Itu saja untuk race malam hari ini. Sehat-sehat terus untuk semuanya. Kita ketemu lagi nanti di India untuk round keempat. And see you guys in the next race.